Otherworldly Evil Monarch Chapter 181. Penerjemah, Editor. Wajah penatua ketiga jelas mencerminkan kepercayaan dirinya sekarang karena kedua saudara lelakinya berdiri di sampingnya. Musuh terbesar mereka malam ini adalah si Chang Xiao, tetapi selama mereka bertiga bersama, mereka yakin bahwa mereka tidak akan gagal darinya. Namun, situasi saat ini menjadi jauh lebih tidak stabil daripada yang mereka harapkan. Pertama, kekuatan pria dalam topeng hitam itu tidak dapat diprediksi. Tetapi lebih dari itu, mereka tidak hanya ditentang oleh si Chang Xiao saja, tetapi juga Solcon Falcon. Selain itu, beberapa murid Li Wubei juga muncul, dan kemudian guru kekaisaran Yu Tang, Fei Mengchen juga memiliki pasukan 6 ahli Skysuan yang berdiri di belakangnya. Situasi ini paling tidak terduga. Selain itu, situasi ini sangat rumit. Kekuatan terlemah di antara mereka semua adalah Jun Moxie, yang dengan berani dan arogan menatap yang lain sambil memegang peak level 9 Swan Core di tangannya. Tiga tetua dari Silver Blizzard City berdiri di satu ujung, sementara Fei Mengchen berdiri di ujung lainnya. Ketika pinggiran medan perang meluas, Falcon Soliter dan si Chang Xiao ditempatkan secara konfrontatif. 10 murid bertekad Li Wubei, dan 6 asisten Skysuan dari si Chang Xiao berdiri di pengepungan paling luar. Yang terlemah di antara seluruh line-up ini setidaknya sekuat puncak bumi Suan. Berdiri di tengah pengepungan seperti itu adalah masalah kehormatan dan prestise, tetapi juga masalah keputusasaan. Namun pikiran Jun Moxie hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya semua pesaing telah tiba di satu tempat. Kurung siku tutup. Sekarang, saatnya bagiku untuk membuang Swan Core ini dan lari. Kurung siku tutup. Aku mungkin tidak bisa bertarung dalam pertempuran ini, tapi aku jelas yang terbaik dalam hal melarikan diri dari sini. Kurung siku tutup. Mata Jun Moxie berkedip karena dia baru saja akan beraksi. Tapi kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat 4 lampu berkedip mendekat dari kejauhan dengan kecepatan sangat cepat. Dari 4 orang ini, Jun Moxie sebenarnya bisa mengenali 2. Xiao Han, dan Mu Suetong. Ada seorang pria muda, berhidung bengkok di samping Xiao Han, sementara Mu Suetong tampaknya menemani seorang gadis berjubah putih yang indah, rambutnya putih seperti awan, kulitnya seputih salju, dan wajahnya halus dan indah. Mata bundarnya yang besar tampak cukup bersemangat saat melihat pertemuan para pakar tak tertandingi ini. Mereka tiba dalam beberapa saat. Mu Suetong dengan cepat mengulurkan tangannya dan menarik payung, dan ditempatkan di atas kepala gadis muda itu. Ada gambar beruang hitam di permukaan payung. 3 penatua dari Silver Blizzard City mulai merengek ke dalam saat mereka melihatnya mendekat. Ah, kenapa dia harus datang ke sini ketika kita sudah dalam banyak masalah? Apakah tidak ada yang akan mengasihani hidup kita hari ini? Kurung siku tutup. Petir lain menyinari langit untuk sesaat, jelas memperlihatkan wajah gugup semua orang yang hadir. Mata si Chang Xiao mengamati seluruh pertemuan, tetapi akhirnya terhenti di wajah Solitary Falcon. Falcon, apakah Anda benar-benar menginginkan Swan Core ini? Saya selalu percaya bahwa hanya ada satu orang di antara kita semua yang tidak peduli dengan benda materialistis. Dan pria itu adalah Anda, Falcon Soliter. Petik 2. Selama dia bisa meyakinkan Solitary Falcon untuk tetap di luar, Core Swan adalah miliknya untuk diambil. Si Chang Xiao yakin bisa melawan orang lain, bahkan 3 tetua dari Silver Blizzard City. Omong kosong. Swan Core ini adalah barang langka. Jadi apa yang mengejutkan tentang minat saya pada barang itu? Apakah kamu tidak menginginkannya juga? Apakah Anda baru saja keluar dalam hujan untuk mandi? Solitary Falcon tersenyum mengejek. Si Chang Xiao, kamu benar-benar mengecewakan. Saya datang ke sini sejauh ini untuk memerangi Anda. Dan karena kau dan arogansi busukmu muncul di sini hari ini, aku akan bersenang-senang. Petik 2. Si Chang Xiao mulai marah karena marah. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku orang gila sepertimu yang berpikir bahwa berkelahi itu menyenangkan? Ah, pertama-tama Anda menganggap diri Anda sebagai salah satu dari 8 guru besar, dan kemudian Anda mulai berbicara seperti bajingan di tengah kota. Kurung siku tutup. Selain itu, tidak bisakah kamu memilih waktu yang lebih baik untuk menarikku pergi berkelahi? Apakah Anda pikir saya dalam posisi yang nyaman di sini? Apa yang harus saya lakukan tentang Swan Core itu? Ya, kurung siku tutup. Haha. Siapa yang mau Swan Core itu? Aku tidak ada hubungannya dengan Swan Core itu. Solitary Falcon melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melihat sekeliling dan mulai menghitung jumlah ahli spirit Swan yang hadir. 1, 2, 3, 4. Ini terlihat seperti permainan yang menyenangkan hari ini. Kurung siku tutup. Falcon, jika kamu duduk hari ini, maka aku akan setuju untuk bertarung denganmu kapan saja di masa depan. Si Chang Xiao tersenyum dingin ketika matanya yang tanpa ekspresi menatap ke Solitary Falcon melalui hujan lebat. Aku sangat menyadari bahwa Swan Core ini tidak pernah menjadi tujuan Anda.
dan saya lebih dari bersedia memberi Anda kesempatan untuk menghadapi saya nanti. Petik 2. Persetan dengan tawaranmu. Anda hanya menawarkan kesempatan ini demi Suankor ini. Saya tidak punya aliansi dengan Anda, jadi mengapa saya harus mendengarkan permintaan Anda? Aku ingin bertarung denganmu hari ini, opsi apa yang Anda miliki? Ah. Solitary Falcon balas menatap si Chang Xiao, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun kedua orang itu berada di puncak alam Rosuan, tetapi terbukti dari peringkat mereka dalam daftar 8 master besar, bahwa Solitary Falcon sedikit lebih lemah daripada si Chang Xiao. Namun, jika kedua orang itu benar-benar mulai saling bertarung, maka tidak akan ada pemenang atau pecundang kecuali jika kedua orang itu memutuskan untuk bertempur sampai hanya satu yang selamat. Oleh karena itu, jika Solitary Falcon bertekad untuk bertarung melawan si Chang Xiao, maka yang terakhir tidak akan memiliki pilihan lain selain menghadapi dia dengan sia-sia. 8 master besar, ini praktis tidak terkalahkan dalam pertempuran. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika 2 atau lebih orang berhadapan satu sama lain, tidak ada orang yang pasti akan kalah karena salah satu dari mereka mampu melarikan diri kapan saja selama pertarungan. Peluang meraih Suankor ini bisa digambarkan sebagai yang sekilas saat ini, dan jika salah satu pesaing terlibat dalam pertarungan panjang melawan yang setara, maka ia pasti akan kehilangan Suankor. Terutama ketika Fei Mengchen dan 3 penatua dari Silver Blizzard City menatap hadiah juga. Bahkan para ahli Sky Swan, yang tidak lebih dari semut di mata para ahli Spirit Swan ini, bertekad untuk mendapatkan inti Swan. Selain itu, suara gerakan telah datang dari jauh untuk beberapa waktu sekarang. Beberapa orang lagi dengan tergesa-gesa menuju sumber Suankor, dan orang-orang ini tidak hanya terbatas pada para ahli Spirit Swan, beberapa ahli Sky Swan, ahli Earth Swan, pakar Jade Swan, dan bahkan pakar Gold Swan telah bertindak dari bagian jauh kota. Karena ada banyak ahli tingkat tinggi di tengah-tengah pemandangannya, sebagian besar dari orang-orang ini berencana menunggu pada jarak yang aman untuk menyelidiki dan mengamati situasi, tidak melangkah maju atau mundur. Mereka jelas sedang menunggu kesempatan untuk mencuri harta karun itu, dan telah lama melupakan keterbatasan kekuatan mereka sendiri dalam nafsu untuk hadiah ini. Mata dingin Solitary Falcon mengamati jarak melalui tirai hujan, melihat semua orang terlepas dari jarak mereka dari pemandangan utama, kemudian, dia tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak. Raungannya memenuhi langit, hampir seperti suara petir, sementara efek lolanya yang liar menekan hati dan keinginan banyak ahli dalam sekejap. Beberapa ahli yang lebih lemah di antara yang mendekati atau yang bersembunyi ini langsung merasakan bahaya, dan hati dan otak mereka mulai mendesak mereka untuk menjauh. Sementara beberapa bahkan berhenti menggantikan mereka karena takut ketika wajah mereka menjadi pucat karena takut menghadapi teror. Di belakang suara ini, aku adalah Falcon Soliter, dan saya berdiri di hadapan si Chang Xiao. Solitary Falcon tertawa keras, bagi mereka yang terlalu melebih-lebihkan diri, bertindak bijaksana. Kalau tidak saya akan dengan senang hati memasukkan beberapa ke dalam diri Anda. Petik 2. Hampir semua pakar yang mendekat ini membeku sebagai gantinya. Siapa yang menyangka bahwa 2 di antara 8 besar master, akan benar-benar tiba di kota Tianxiang pada hari yang sama. Kurung siku tutup, merebut inti Swan dari tangan kedua pria ini. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Pikiran ini muncul di benak beberapa orang, dan mereka segera menghela nafas, berbalik, dan menghilang ke dalam hujan, dan jauh dari kompetisi ini untuk Suankor. Namun, ada beberapa yang menolak untuk kembali. Jadi bagaimana jika kalian benar-benar ahli Rosuan? Tidak bisakah kita menunggu Anda dan si Chang Xiao untuk saling mengalahkan, dan kemudian mencuri Suankor ketika Anda terbaring mati? Kurung siku tutup. Ada beberapa yang membawa ide ini di pikiran mereka. Pria itu adalah Solitary Falcon, salah satu dari 8 master besar dari benua Suan-Suan. Dia sangat ganas, dan begitu tenang pada saat yang sama. Gadis yang tampak peka itu bertanya dengan nada terdengar nakal. Mu Suetong, yang berdiri di sampingnya, menghela nafas dalam-dalam, dan menjawab dengan senyum masam, "Putri kecil, ini benar-benar bukan waktunya untuk berada di sini, itu terlalu berbahaya." Mu Suetong, apakah Anda tidak mampu melindungi putri kecil? Xiao Han tertawa, "Jika Anda begitu takut berada di sini, lalu mengapa Anda tidak menyerahkan tanggung jawab perlindungannya kepada saya? Kamu jelas pria yang tidak memiliki tubuh." Petik 2. Mu Suetong mendengus ketika dia menjawab, "Falcon Soliter dan si Chang Xiao hadir di sini. Jika Silver Blizzard City kita benar-benar berhasil mendapatkan Suankor, maka kedua orang ini kemungkinan akan menjadi bermusuhan, bahkan ketiga tetua mungkin tidak dapat melawan 2 orang itu. Jangan Anda berpikir bahwa kita akan berakhir membuat kepala kita hancur karenanya. Tidak bisakah Anda melihat jumlah ahli Swan lanjut di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seorang ahli Sky Swan mampu mengalahkan mereka semua? Idiot. Petik 2.
Kata-kata musuh Etong jelas sangat masuk akal. Kekuatan orang-orang yang berkumpul di sini terlalu tinggi untuk ahli Sky Swan untuk tinggal sendirian. Kalau pertempuran benar-benar pecah di sini, maka hasilnya pasti akan sangat tragis. Tidak perlu menyebutkan kemungkinan nasib Xiao Han, seorang ahli basis Sky Swan belaka. Ketika nasib para ahli Roh Swan seperti ketiga, keenam dan penatua kesembilan tidak pasti sangat aman. Xiao Han dengan marah membuka mulutnya untuk mengolok-olok temannya saat dia mengamati sekeliling, tetapi kemudian menyadari bahwa besarnya situasi, berdebar, dan akhirnya menelan seteguk air liur dalam keheningan. Situasi di lapangan sangat rumit saat ini. Inti Xuan ada di tangan Jun Moxie, yang berdiri di tengah-tengah pengepungan. Lapisan pengepungan pertama terdiri dari beberapa pihak yang bertikai dengan anggota lapisan terlemah adalah ahli Sky Swan. Lapisan terluar terdiri dari sekitar 16 lebih pakar. Yang terlemah adalah pakar bumi Xuan. Kekuatan lapisan terakhir mungkin tidak setinggi di prestasi, tetapi jumlah mereka cukup mengesankan. Ini jelas merupakan line-up paling high-end yang Jun Moxie pernah lihat. Pada kenyataannya, oposisi semacam ini pasti akan membuat siapapun sakit kepala, bahkan Yun Bei Chen. Namun, meskipun ada begitu banyak individu dan kelompok yang kuat dalam pertemuan ini, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Dengan dua ahli spirit Xuan puncak berhadapan satu sama lain secara konfrontatif, siapa yang akan memiliki keberanian untuk bergerak? Seluruh situasi halus ditempatkan dalam keseimbangan. Dan keseimbangan seperti itu tidak baik untuk kepentingan Jun Moxie. Dia jelas perlu menghancurkannya. Jadi kurasa sudah waktunya untuk memulai Battle Royale ini. Kurung siku tutup. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 182. Penerjemah, Editor. 10 murid Liu Bei hanya menunggu di pinggiran luar untuk Three Elders of Silver Blizzard City, Solitary Falcon, dan si Chang Xiao untuk beraksi. Selama kelima orang ini mulai bertarung, tim 10 orang ini akan segera bergerak untuk Swancor, dan kemudian akan mencoba melarikan diri dengannya. Mereka sadar betul bahwa mereka tidak akan mampu bertarung melawan beberapa pejuang terbaik di dunia, tetapi sangat yakin bahwa mereka dapat berhasil merebut Swancor dan melarikan diri setelahnya, karena kebajikan kekuatan gabungan dan tim mereka kerja. Tiga tetua dari Silver Blizzard City memikirkan hal yang persis sama, dan sedang menunggu si Chang Xiao dan Solitary Falcon untuk mulai bertarung. Saat kedua tuan ini mulai terlibat satu sama lain dalam pertempuran, mereka tidak lagi bisa menghalangi mereka. Satu-satunya ancaman yang tersisa adalah Fei Mengchen, yang sendirian tidak akan bisa menghentikan mereka dari pengadaan Swancor. Si Chang Xiao terjebak dalam dilema sendiri. Dia adalah individu terkuat di tempat kejadian, dan bahkan memiliki 7 ahli lagi untuk membantunya jika diperlukan. Namun, dia juga menyadari kekuatan pihak-pihak lain yang terlibat, dan sangat menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikan tantangan pihak manapun. Dia bisa mengerti bahwa jika dia memulai pertarungan, maka keseimbangan kekuatan akan bergeser melawannya, dan karena itu dia perlu menunggu orang lain untuk memulai pertempuran. Selain itu, kehadiran Solitary Falcon telah membuat situasi semakin sulit baginya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Solitary Falcon dalam pertempuran, dia juga sadar bahwa dia tidak akan bisa mengambil Swancor jika dia dipaksa bertempur dengan pria itu. Apa gunanya itu semua jika aku tidak mendapatkan Swancor? Saya di sini bukan untuk jalan-jalan. Terutama sekarang karena ada begitu banyak ahli yang hadir di tempat kejadian. Bahkan jika aku dijamin akan keluar dari pertempuran ini tanpa cedera, hal yang sama tidak dapat dianggap untuk sisa timku. Jika pertempuran pecah antara campuran ahli yang kuat ini, maka tidak semua teman saya yakin untuk keluar hidup-hidup. Jika semua teman saya akhirnya mati dalam pertempuran ini, maka bahkan memenangkan Swancor tidak akan cukup untuk mengkompensasi kerugian. Kurung siku tutup. Dan kemudian ada situasi di sekitar kepentingan Solitary Falcon. Dia jelas tidak di sini untuk Swancor, apalagi dia sendirian, dan tidak ada ruginya. Dia adalah orang gila yang mencari perang hanya mencari pertarungan yang bagus. Aku takut dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Kurung siku tutup. Meskipun si Chang Xiao berusaha sangat keras untuk mencari solusi, dia masih belum bisa sejauh ini. Sejauh menyangkut spirit puncak Xuan lainnya, semua orang ini telah berkumpul di sini demi Swancor, dan mereka semua lebih suka menghindari perkelahian, tidak seperti saya. Jika seseorang mampu merebut Swancor dari tangan pria bertopeng hitam itu, maka ini akan berubah menjadi pengejaran panjang, dan si Chang Xiao sangat tidak mungkin memperhatikan saya jika itu terjadi. Kurung siku tutup. Akibatnya, meskipun semua pihak cukup kuat dalam kemampuan mereka sendiri, tetapi tidak ada yang mau melakukan langkah pertama. Suara serak, sedingin es tiba-tiba berbunyi. Sialan, sudahkah semua orang bodoh Anda lumpuh atau semacamnya? Ayo bergerak, aku hampir terserang flu karena hujan ini. Bahkan wanita pun tidak begitu takut berkelahi. Petik 2.
Kata-kata berani ini membuat marah semua orang yang hadir. Secara umum, kata-kata jarang cukup untuk menghasut orang-orang ini, tetapi kata-kata yang berani dan berani ini berhasil dengan sangat baik. Mata semua orang segera bergeser ke arah sumber suara, dan agak terkejut menyadari bahwa itu berasal dari pusat pengepungan di mana pria bertopeng hitam berdiri dan berteriak dengan gembira, sementara jari-jarinya menunjuk kedua spirit puncak Suan ahli. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia jelas tidak mampu mempertahankan Suan Core, dan bahkan kemudian dia dengan sengaja memprovokasi semua orang. Apakah dia hanya bodoh dan berani, atau hanya seorang idiot? Kurung siku tutup, diam. 5 atau 6 orang berteriak pada saat yang bersamaan ketika lubang hidung mereka membara karena marah. Biarkan aku memberimu pelajaran. Solitary Falcon secara alami lebih marah daripada orang lain, dan melintas ke depan. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan hantu dan segera berada di tangan pria bertopeng hitam itu, sementara tangannya diulurkan untuk menamparkan pria itu di wajah. Aku harus mengajarkan pelajaran bodoh ini. Dia harus tahu tempatnya. Kurung siku tutup. Penatua ketiga dari Silver Blizzard City menatap dengan gugup. The Solitary Falcon mau tidak mau memulai pertarungan. Yang lain tidak menyadari apa yang Penatua ketiga saksikan sebelumnya. Orang ini bukan manusia biasa, bahkan Solitary Falcon tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan seandainya saya masih meremehkan orang ini, maka saya tidak bisa memahami nasib Solitary Falcon. Kurung siku tutup. Pria bertopeng hitam ini kemungkinan besar adalah makhluk super, atau setidaknya seorang ahli misterius tingkat tinggi. Kurung siku tutup. Pikiran mereka yang mengubah lampu warna Suan masih mengirimkan getaran turun ke hati tetua ketiga. Dia sangat menyadari bahwa Suan Qi-nya sendiri sama sekali tidak mampu melakukan aksi seperti itu. Bahkan, lupakan kekuatannya sendiri. Bahkan Han Feng Shui tidak cukup kuat untuk melakukan sesuatu seperti itu. Namun, Penatua ketiga juga sadar bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Solitary Falcon, dan karenanya tidak keberatan dengan kenyataan bahwa musuhnya sedang berjalan ke dalam perangkap, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kemalangan bagi si kata pria. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu Solitary Falcon mendapatkan kejutan. Namun, pria bertopeng hitam misterius itu dengan panik mencoba menghindar. Pop! Suara garing dikeluarkan ketika tangan Solitary Falcon menamparkan dada pria itu. Ah! Aku, pria itu berteriak ketakutan ketika tubuhnya dikirim keluar terbang di udara. Hampir seperti layang-layang yang rusak ketika ia mulai berteriak, "Tolong ah, seseorang selamatkan aku, luangkan hidupku." Semua orang terkejut. Setiap pasang mata praktis keluar dari sakunya saat ini. Apa yang terjadi? Dia bertingkah sangat berani, seperti dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Dan sekarang dia benar-benar berteriak minta tolong. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa pria bertopeng hitam ini telah benar-benar menyingkirkan Suan Core dengan harapan memblokir pemogokan, dan tidak dapat mengambilnya sebelum terbang keluar di bawah pengaruh pemogokan, dan sekarang Suan Core perlahan jatuh ke tangan Solitary Falcon. Solitary Falcon tiba-tiba merasakan medan Suan Qi yang besar dan bergelombang jatuh ke tangannya, dan tiba-tiba dia menemukan jari-jarinya secara tidak sadar mencengkeram inti Suan. Dia tidak pernah menduga tamparannya akan mendarat di tubuh lelaki itu. Pria bertopeng itu memegang Suan Core di tangannya, dan telah berdiri di tengah begitu banyak pakar tiada taraf dalam cara yang sangat tenang dan tenang untuk waktu yang sangat lama sekarang. Selain itu, dia bahkan berhasil mengumpulkan keberanian untuk secara terbuka dan berani mengutuk semua orang yang hadir, termasuk dirinya sendiri dan si Chang Xiao. Solitary Falcon mengharapkan pria ini menjadi ahli dalam kemampuannya sendiri. Sejujurnya, Solitary Falcon tidak menyerang orang ini untuk mendapatkan Suan Core, tetapi karena dia ingin memerangi ahli misterius ini. Faktanya, bertentangan dengan memandang rendah orang ini, Solitary Falcon telah memberinya peringkat tinggi. Maka, Solitary Falcon telah menyembunyikan tangan lainnya di belakang punggungnya, dan bersiap menggunakannya untuk menyerang pria itu begitu pria itu memblokir serangan pertamanya. Serangan telapak tangan yang tersembunyi ini sangat kuat dan berbahaya. Tetapi dibandingkan dengan serangan tersembunyi ini, serangan pertama hanya dangkal, dan hanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian pria itu daripada mengirimnya terbang di udara. Solitary Falcon benar-benar bingung melihat lelaki bertopeng hitam itu terbang di bawah pengaruh serangannya. Itu terlalu mudah, bukan? Saya pikir dia akan menjadi lawan yang sangat baik. Tapi dia ternyata sama sekali tidak berguna. Kurung siku tutup. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melihat Suan Core yang tidak pantas dia pegang di tangannya. Beberapa saat sebelum dia dapat menemukan kata-katanya, "Aku, ya." Dari semua orang yang telah berkumpul di sini, Solitary Falcon adalah satu-satunya yang tidak mencari Suan Core. Dan sekarang, dengan twist takdir nasib, melampaui semua harapan, ia adalah orang yang memiliki Suan Core. Dan dia telah berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Perubahan acara ini telah membuat semua orang terkejut, begitu banyak sehingga bahkan mulut si Chang Xiao ternganga kaget.
Siapa yang akan benar-benar berpikir bahwa pria bertopeng hitam itu berubah menjadi lilin-lilin berwarna perak? Kurung siku tutup. Bahkan lilin-lilin tidak meleleh sebelum suhu tertentu. Pria ini terlalu tidak berguna untuk perbandingan itu. Kurung siku tutup. Meskipun Solitary Falcon adalah salah satu dari 8 Great Masters, serangannya sangat dangkal sehingga siapapun yang hadir dapat memblokirnya dengan mudah. Akibatnya, semua orang bertobat dari nasib mereka. Secara alami, tidak ada yang berani menyerang Solitary Falcon dengan tergesa-gesa, bahkan si Chang Xiao pun tidak. Menyerang orang ini dengan tergesa-gesa sama saja dengan merayu seseorang. Akibatnya, mata semua orang mengikuti bayangan terbang pria misterius dan tak berguna itu, berharap ia akan mendarat di depan mereka sehingga mereka bisa memukul dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Wajah mereka jelas mencerminkan kebencian mereka terhadap pria itu. Sial, dia benar-benar tidak berdaya. Ah, saya kehilangan kesempatan karena dia. Kurung siku tutup. Aku berharap aku telah menyerang orang itu, bukan Solitary Falcon. Dia target yang terlalu mudah. Kurung siku tutup. Saat mata semua orang menatap tubuh terbangnya, pria bertopeng hitam itu diam-diam dan tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Apakah anak ini terbuat dari kertas? Apakah dia benar-benar mati hanya dalam satu serangan? Kurung siku tutup. Tubuh manusia besar baru saja menghilang ke udara tipis di depan 2 ahli Peak Spirit Swan, 4 ahli Spirit Swan, hampir 20 ahli Sky Swan, dan beberapa puncak bumi Swan. Dan mereka semua mendapat kesan bahwa itu karena serangan Solitary Falcon. Jepret, suara tajam dan jernih dikeluarkan. Belum ada yang bisa pulih dari guncangan pertama ini ketika mata mereka secara tidak sadar memusatkan kembali ke titik asal suara baru ini, dan menemukan tujuannya di arah tetua ketiga Silver Blizzard City, yang baru saja mengulurkan tangannya dan berhasil menamparnya, wajah sendiri. Suara renyah, keras, dan merdu terdengar sebagai musik bagi beberapa telinga. Sekarang apa? Kurung siku tutup. Penatua ke-6 dan ke-9 maju ke depan dan bertanya dengan nada prihatin. Apa yang terjadi? Repot ketiga. Penatua ketiga, ke-6 dan ke-9 selalu mempertahankan hubungan yang sangat baik, dan pemahaman yang bahkan lebih baik. Tidak ada. Terlalu banyak nyamuk di sini. Jawab tetua ketiga dengan nada memalukan. Beberapa orang pingsan di tempat. Hujan turun pada malam musim gugur yang terlambat. Solitary Falcon memegang Swan Core saat ini, dan dia lebih khawatir tentang nyamuk. Sejak kapan nyamuk menjadi sangat berbahaya? Kurung siku tutup. Tidak ada yang bisa membayangkan keadaan hati penatua ketiga. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 183. Penerjemah, Editor. Orang itu bukan apa-apa. Aku memilikinya untuk diriku sendiri sebelumnya. Aku hanya perlu mengulurkan tanganku dan meraih Swan Core itu. Dan kemudian aku bisa dengan mudah kembali ke Silver Blizzard City. Saya akan dapat mencapai target saya dengan mudah. Kurung siku tutup. Aku tidak percaya aku membiarkan pria itu membodohiku. Kurung siku tutup. Saya tahu bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Mereka yang mengubah warna Swan Ki tidak masuk akal. Bagaimana saya tertipu olehnya? Kurung siku tutup. Aku orang idiot terbesar di dunia. Sialan aku. Sementara penatua ketiga sibuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya, semua ahli lainnya dengan gugup menatap Solitary Falcon. Takut kalau dia memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu dengan seluruh kekuatannya maka tidak ada yang akan bisa menyusulnya, bahkan si Chang Xiao. Si Chang Xiao meraung marah, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke langit seperti naga yang melonjak. Falcon, Anda ingin melawanku? Ayo berjuang. Hujan mulai berhamburan keluar dari tubuhnya di bawah pengaruh Swan Ki yang sangat besar, dan mulai menabrak wajah-wajah orang lain yang hadir. Solitary Falcon tertawa keras ketika dia memasukkan Swan Core ke dalam jubahnya. Bagus, ayo pergi. Dia mengulurkan tangannya seperti elang dan tubuhnya mulai bangkit di langit juga. Kedua guru Peak Spirit Swan secara resmi mengakui konfrontasi mereka. Fei Mengchen, 3 tetua kota badai perak, 6 pembantu si Chang Xiao, dan 10 murid Liu Bei secara bersamaan melompat ke langit, dan melesat maju dengan kecepatan hantu. Mereka semua berkumpul pada satu titik, The Solitary Falcon. The Solitary Falcon tertawa ketika dia meraung, ini akan menyenangkan. Dia tidak menahan apa-apa. Bang, ledakan keras terdengar ketika potongan-potongan Swan Ki-nya meledak keluar dari tubuhnya, dan membuat semua orang berserakan dan terbang keluar. Solitary Falcon tetap berdiri tegak, siap untuk bertempur. Gelombang The Jun Residence gelombang. Pikiran Guan Qinghan penuh dengan pikiran saat dia berjalan menuju halamannya. Peristiwa hari ini seperti mimpi pipa baginya, hatinya merasa putus asa dan sunyi sepi pada satu saat, dan saat berikutnya dia merasa bahagia dan puas. Walaupun ayah saya sendiri meninggalkan saya pada saat saya membutuhkan, tetapi karena saya memiliki seorang paman yang hebat, dan saudara ipar yang luar biasa, mengapa saya harus takut pada apapun?
Seperti yang dikatakan Mo Xie, kehidupan yang memalukan tidak ada artinya. Kurung siku tutup. Apakah Suehun Manor benar-benar tak terkalahkan? Bahkan jika mereka benar-benar tidak terkalahkan, mereka hanya bisa membunuh kita, dan aku tidak perlu khawatir tentang kompleksitas dunia ini dalam kematianku. Jadi mengapa saya harus takut akan kematian? Kurung siku tutup. Aku tidak bisa membayangkan bahwa dia akan memiliki semangat heroik dalam dirinya. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah putra sejati keluarga Jun. Dan dia telah membuktikan bahwa dia adalah adik Mo Yu. Jika Mo Yu ada di sini hari ini, apakah dia akan membuat pilihan yang sama? Ya, tentu saja, tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Hati King Han tidak merasa tidak nyaman memikirkan Mo Yu seperti dulu. Sakit hatinya tampak sedikit, sangat jauh sekarang. Dia berjalan dengan kepala menunduk, dan tidak menyadari bahwa dia hampir menabrak seseorang. Sosok kekar berdiri di depan pintu halaman rumahnya. Pria ini adalah ayah kandungnya, Guandong Liu. Pakaian Guandong Liu basah kuyup karena sudah berdiri cukup lama di tengah hujan. Meskipun wajahnya dingin, mata sedihnya sudah cukup untuk mengungkapkan rasa sakit hatinya ketika dia melihat putrinya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. King Han balas menatapnya dalam diam, tidak dapat menemukan kata-kata untuk memulai percakapan, dan karenanya duo ayah anak ini berdiri tanpa bergerak di tengah hujan, terperangkap dalam dunia yang aneh dan tanpa kata-kata kehancuran mereka sendiri. Sebuah sambaran petir menyinari halaman selama sepersekian detik, mengungkapkan jejak kesedihan dan kekhawatiran di wajah Guandong Liu. Guan King Han tiba-tiba teringat akan masa kecilnya, dan bagaimana ayahnya dulu khawatir tentang kesejahteraannya, dan tiba-tiba hatinya menjadi lunak. Ekspresi sedingin esnya meleleh dalam sekejap saat dia membuka mulut dan berbisik, "Ayah." "King Han, apakah kamu menyalahkan ayahmu?" Guandong Liu memandang putrinya melalui hujan yang mengguyur kepalanya. King Han dengan kosong menggelengkan kepalanya saat perasaan kosong menguasai hatinya. "Aku tidak menyalahkanmu, ayah." Dia mengoceh dengan geram. "Kau ayahku, tapi sebelum itu, Anda adalah master keluarga Guan. Dan sebagai penguasa keluarga, Anda harus menanggung beban ribuan nyawa dan nasib mereka di pundak Anda. Saya mengerti masalah posisi Anda, ayah." Guandong Liu menghela nafas ketika dia dengan sedih menundukkan kepalanya, tetapi kemudian mengangkat kepalanya lagi, mengungkapkan matanya yang sakit tetapi tegas, "King Han, ayahmu jelas merasa kasihan kepadamu. Bagaimanapun, jika aku punya kesempatan untuk kembali tepat waktu dan, aku. Mata mendalam Guandong Liu jelas memperlihatkan perjuangan intens yang terjadi di dalam hatinya saat dia akhirnya menyelesaikan kalimatnya. "Aku masih akan membuat pilihan yang sama. Karena aku adalah penguasa keluarga. Aku mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ayah yang baik bagimu, tapi aku." Guan King Han menggelengkan kepalanya. "Jangan katakan itu, jangan." Dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya basah kuyup oleh hujan, dan dengan cepat berkata, "Ayah, ayo masuk dan bicara." Petik 2. "Tidak, mari kita bicara di sini, di tengah hujan. Setidaknya saya merasa mabuk di tengah hujan. Saya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan dapat mengatakannya jika kita masuk ke dalam." Guandong Liu tersenyum pahit tentang Suehun Manor dan seluruh masalah ini. "Walaupun itu tidak masalah sekarang, tapi ada beberapa hal lagi yang kupikir harus kamu ketahui." Guan King Han menghela nafas dan berkata, "Tolong beritahu saya ayah." "Pada saat kami menerima proposal dari kediaman Suehun, beberapa tetua menyarankan saya untuk menyetujui proposal dengan segera." Guandong Liu dengan menyakitkan menutup matanya dan menatap ke atas ke langit, tidak dapat melihat wajah pucat putrinya lagi. "Kami tidak mampu memprovokasi Suehun Manor, tetapi jika Anda menikah dengan Li Tengyun, maka keluarga kami akan dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka dan kami akan dapat memanjat tangga, yang tidak hanya tidak akan membahayakan keluarga, tetapi akan bekerja demi kepentingan terbaik keluarga." Petik 2. Guan King Han menggigit bibirnya dengan lembut, dan mendengus sementara matanya mulai memperdalam kemarahan, ekspresi dingin wajahnya sebelumnya telah dipulihkan sekarang. "Ada dua pendapat terpisah tentang masalah ini di dalam rumah kami juga. King Bo selalu ambisius, dan ingin mendominasi seluruh wilayah Tenggara juga. Dan dengan demikian ia mendesak saya untuk merespons dengan persetujuan." Suara Guandong Liu menjadi lebih lembut. "King Yue dan ibumu bersikeras bahwa aku tidak menyetujui proposal, ibumu. Ibumu telah memandikan wajahnya dengan air mata setiap hari sejak." Tubuh halus King Han mulai menggigil, dan air mata memancar keluar dari matanya sementara bahunya tenggelam. Kemudian, Manor Suehun mengajukan syarat lain. Guandong Liu menatap dari kejauhan. "Mereka menambahkan bahwa meskipun Anda akan menikah dengan keluarga mereka, Anda tidak akan menerima gelar istri pertama, tetapi Anda masih akan menerima perlakuan yang sama jika tidak." King Bo bertemu dengan Li Juetian untuk melawan proposal ini, tetapi dia ditolak. Petik 2.
Nada bicara Guan Dongliu sudah cukup untuk menunjukkan kesedihannya. Setelah itu, King Bo, King Yue, dan aku pergi ke kota Tianxiang untuk berbicara denganmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di mata keluarga, komoditas. Atau mungkin sebuah chip penawaran. Sesuatu yang bisa mereka perdagangkan untuk pertumbuhan keluarga. Apakah hanya itu aku? Petik 2. King Han tersenyum sedih. Saya tidak keberatan ketika kedua keluarga ini memutuskan untuk bertunangan. Meskipun saya tidak tahu tentang temperamen heroik Mo Yu saat itu, dan saya tidak tahu apakah dia akan pernah mempermalukan atau mempermalukan saya, tetapi saya masih tidak bisa keberatan, karena keputusan ini adalah keputusan keluarga, dan aku tidak diberi pilihan. Setelah saya bertemu dengannya 3 kali, saya menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat mulia, dan saya mulai menyukai sifatnya. Dan saya memang sangat senang dengan keluarga karena membuat keputusan ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda karena mengatur pernikahan ini. Guan Dongliu tampaknya menyadari apa yang akan dikatakannya, dan karenanya ia menundukkan kepalanya. Tapi kemudian ketika Mo Yu mati untuk negara, dia meninggal sebagai pahlawan. Dan ya, saya akan menghabiskan seumur hidup sebagai jandanya. Dan meskipun saya sudah siap untuk menghabiskan hidup saya sebagai jandanya, dan meskipun saya sudah bersiap untuk meyakinkan Anda dan Ibu tentang hal itu, bersama dengan para tetua keluarga, pada saat itu, para tetua dengan suara bulat memutuskan bahwa saya harus menghabiskan hidup saya sebagai janda dalam keluarga Jun. Alasannya adalah bahwa keluarga Guan tidak ingin kehilangan perlindungan keluarga Jun. Menjadi putri keluarga Guan, saya menggunakan investasi. Petik 2. Guan King Han tertawa mengejek. Pada saat itu, meskipun mereka mencoba memaksaku, aku tidak keberatan karena aku tetap ingin melakukan hal yang sama. Tetapi saya melakukannya untuk mengenang suami saya. Sedangkan keluarga hanya menggunakan saya sebagai alat tawar-menawar, alat untuk menjaga hubungan antara kedua keluarga. Saya tidak pernah merasa begitu malu sepanjang hidup saya. Petik 2. Malu. Mimpi seorang gadis yang paling indah telah hancur, tetapi bahkan saat itu jandanya telah digunakan sebagai komoditas oleh keluarganya. Petik 2. Ayah, seperti dirimu sendiri, berapa kali keluarga Guan menggunakan pengaruh dan bantuan keluarga Jun untuk memperluas kendali dan bisnis mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan sekarang setelah angin berhembus melawan kita, dan ada keluarga lain, lebih kuat dari keluarga Jun, para tetua keluarga Guan sebenarnya langsung setuju untuk mengubah sikap mereka. Dan sekarang mereka meminta saya untuk menikah lagi. Petik 2. Ayah, alasan macam apa ini? Bukankah itu cukup bagi mereka untuk memaksaku menikah sekali? Bukankah aku putri orang lain sekarang? Dan terlebih lagi, saya menantu dari donatur mereka sendiri. Dan sekarang mereka ingin menjual putri dermawan mereka juga. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 184. Penerjemah, Editor. Perpaduan yang aneh antara kemarahan dan kesedihan membentuk nada King Han. Meskipun aku menghabiskan hidupku sebagai janda di keluarga Jun, aku masih diberi status menantu perempuan. Tetapi jika saya menikah dengan keluarga Li, maka saya akan menjadi seorang selir. Jika Yun Bei-chan bersinar suatu hari nanti, maka keluarga Li hanya akan mengirim saya kepadanya untuk menjadi selirnya. Budak tidak memiliki pendapat, mereka adalah budak. Dan keluarga Guan mungkin akan menyetujuinya juga karena Yun Bei-chan lebih kuat dari Li Juetian, dan aliansi dengan dia akan lebih bermanfaat bagi keluarga Guan. Petik 2. Kepala keluarga masih akan memikirkan keluarga. Ayah, bagaimana mungkin keluarga kami tidak malu sama sekali? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat aibku? Saya lebih suka tinggal di keluarga Jun sebagai menantu perempuan janda daripada hidup dalam rasa malu. Dan tidak pernah untuk alasan orang-orang tak tahu malu seperti itu. Petik 2. Aku lebih suka membiarkan keluarga Guan mati sebagai pahlawan sebelum aku membiarkan sekelompok pria tua berambut putih yang tidak berguna memohon kekuatan dunia ini untuk belas kasihan. Kalimat terakhir Guan King Han hampir meledak keluar dari mulutnya. Guan Dongliu berdiri dengan tatapan kosong menatap putrinya. Wajahnya bersukaria karena rasa sakit dari percakapan ini. Meskipun tubuhnya masih kekar seperti sebelumnya, tapi bahasa tubuhnya tidak mencerminkannya. Dia tidak punya jawaban atas kata-kata tajam putrinya, tidak sama sekali. Hatinya penuh dengan rasa bersalah dan malu, dan dia mulai menggigit giginya saat kejang yang menyakitkan menguasai seluruh tubuhnya. Sebagai anak perempuan, aku hanya ingin tahu apa yang direncanakan ayahku untuk saat ini. Guan King Han menatap ayahnya lagi, suaranya terdengar lebih sunyi, lemah, tapi masih menunjukkan amarahnya. Jun Wuyi telah menjawab pertanyaan itu. Guan Dongliu tersenyum sedih, saat ini semuanya. Bahkan jika kita menarik pernikahan ini, kita hanya akan dapat mengirimmu ke keluarga Li melalui mayat-mayat keluarga Jun. Petik 2. Guan Dongliu memperlihatkan senyum mencela dirinya sendiri. Saya mungkin Guan Dongliu. Tuan keluarga Guan.
Tapi saya tidak bisa menyentuh keluarga Jun. Atau keluarga Li. Petik 2. Lagi pula, itu seperti yang kamu katakan sebelumnya. Keluarga Jun adalah dermawan kita, dan aku tidak akan menendang gigi dermawanku. Petik 2. Suara Guandong Liu tiba-tiba menguat. Ini adalah keputusan saya. Saya memutuskan untuk meninggalkan putri saya sendiri demi kesejahteraan keluarga saya. Aku bahkan tidak bertindak ketika keluarga Jun memutuskan untuk bangkit untuk melindungimu. Saya setuju untuk membiarkan Suehun Manor menghina dan menghina putri saya. Saya telah menganiaya Anda seumur hidup. Karena aku memilih untuk melihat masa depan keluarga dulu. Tapi sekarang aku ingin. Petik 2. Saya ingin bertindak sebagai seorang ayah. Wajah Guandong Liu menegang. Dan matanya yang merah darah mulai bersinar sementara pupil matanya melebar. Aku ingin bertindak sebagai ayah lagi. Hati Guandong Liu tiba-tiba terasa meledak ketika dia menyatakan kalimat ini. Hampir seolah-olah dia tiba-tiba menurunkan beban berat dari hatinya. Persetan hidup dan mati. Kurung siku tutup. Bocah Jun itu benar. Jika sebuah keluarga tidak memiliki tulang punggung, maka mereka hanya akan berlama-lama di sekitar pintu kematian selamanya. Apa gunanya bertahan hidup seperti itu? Kurung siku tutup. Ayah. Seluruh tubuh Guan Qinghan bergetar saat dia melihat ayahnya lagi, tapi dengan ekspresi terkejut di matanya kali ini. Guandong Liu tersenyum dalam ketika dia mengangguk. Qinghan, Jun bukan satu-satunya pria di dunia ini, Guan juga laki-laki. Petik 2. Wajah Guan Qinghan memperlihatkan ekspresi bangga ketika dia berbicara. Aku tidak pernah tahu bahwa ayahku akan memiliki semangat yang tak tergoyahkan di dalam dirinya. Guandong Liu memaksakan senyum masam saat berkata, kutukan adik ipar kecilmu benar-benar kejam, tapi terima kasih padanya. Ayahmu sekarang mengerti bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang lebih penting daripada gambaran besar. Petik 2. Dia tertawa 2 kali. Tetapi kemudian bertanya dengan nada bingung, kamu sudah banyak bercerita tentang dia, tetapi saudara ipar mudamu tidak seperti Debauche yang kamu bilang dia. Wajah Guan Qinghan tiba-tiba memerah karena dia tidak dapat menemukan kata-katanya lagi. Ayah, jangan mengolok-olok saya. Dia banyak berubah baru-baru ini, dia tidak seperti pria yang dia pakai sebelumnya. Dia menjadi pria sejati sekarang. Petik 2. Guandong Liu tersenyum main-main, begitukah? Jadi karena dia memarahi ayahmu, kamu tiba-tiba mulai menghormatinya. Petik 2. Guan Qinghan tiba-tiba kembali menjadi gadis muda yang manja lagi, dan mulai mengamuk, aku benci kamu, ayah. Guandong Liu tertawa, ayah, masuklah kalau tidak kamu akan masuk angin di musim gugur ini. Guan Qinghan tiba-tiba menyadari penderitaan ayahnya. Ah, dan sekarang kamu akhirnya peduli padaku. Hujan sudah meresap ke tulang tua ayahmu sekarang. Guandong Liu tertawa bercanda, namun, hujan ini baik untukku. Itu mengembalikan hatiku kembali pada putriku dan juga membangunkanku dari tidurku. Aku akan menukar kepolosan putriku sendiri untuk kelangsungan hidup keluargaku. Lagi pula, kelangsungan hidup seperti itu tidak lebih baik dari kehidupan. Dia menyelesaikan kalimatnya, menatap putrinya dengan penuh kasih sekali lagi, dan kemudian berbalik. Tubuhnya kekar menerobos hujan dan angin, selangkah demi selangkah, tetapi setiap langkah stabil dan kokoh. Mata Guan Qinghan kabur sekali lagi. Beberapa meter jauhnya, Jun Wei berdiri diam-diam di sudut dengan garis kaku mengerutkan wajahnya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia berkata di nada, Guandong Liu, kamu hanya Guandong Liu sampai sekarang, tapi sekarang kau ayah yang cakap, dan lelaki berdarah besi di mataku. Petik 2. Matanya menatap dari kejauhan melalui tirai hujan. Jun Moxie pergi pada waktu yang aneh, mengapa aku merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Kenapa dia belum kembali? Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan keponakan saya. Dia benar-benar aneh, saya membiarkannya bekerja bebas dari otoritas saya, tetapi dia menjadi lebih misterius setiap hari. Petik 2. Dia menghela nafas ketika cahaya melintas dari tubuhnya, dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Pria bertopeng hitam, Tuan Muda Jun telah terbang keluar dari pengepungan di bawah pengaruh serangan Solitary Falcon, tetapi telah berhasil menjatuhkan Swancor ke tangan penyerang sebelum dibuang. Tubuhnya hampir akan menabrak pohon. Tetapi Jun Moxie segera menggunakan metode pelarian yin yang dan menghilang di depan mata semua orang, dan muncul kembali dari perhatian semua orang. Dia sedang duduk memegangi dadanya saat ini. Bagaimanapun, dia telah dikejutkan oleh roh puncak Suan. Meskipun pemogokan Solitary Falcon hanya dangkal di matanya, tapi pemogokannya masih cukup kuat untuk menyebabkan ketidaknyamanan yang ekstrim pada tubuh Jun Moxie, dan membuatnya merasa mual. Meskipun Jun Moxie tidak terluka sangat serius, tetapi tubuhnya masih shock. Sialan Falcon itu, aku akan membalasnya untuk 1 hari ini. Jun Moxie diam-diam mengutuk pria itu ketika dia menyaksikan perkelahian berlangsung di depan matanya. Jun Moxie terus menonton pertarungan dari kejauhan dengan wajah cemberut,
Sementara mulutnya akan bergumam dalam keheningan dari waktu ke waktu. Aku tidak pernah berniat menyebabkan pertarungan sebesar itu. Jun Moxie sebenarnya tidak bermaksud memulai pertempuran sengit seperti itu, dan hanya berencana untuk menimbulkan kekacauan paling banyak. Niat utamanya adalah untuk memeriksa idenya seputar Suan Korvakes untuk digunakan di masa depan. Tentu saja, jika masalah ini seputar Suehun Manor tidak muncul saat ini, maka Jun Moxie akan merencanakan ini dengan lebih hati-hati, dan akan menunggu sampai dia siap dengan rencana yang sangat mudah. Selain itu, ia juga akan menunggu lebih banyak pakar berkumpul di kota sebelum melakukan langkah ini. Bagaimanapun, kemunculan Suan Kor yang tergesa-gesa ini begitu lama setelah pencuriannya cenderung meningkatkan skeptisisme di benak kebanyakan orang. Tapi perselingkuhan seputar Suehun Manor telah mengganggu rencana Jun Moxie, dan meskipun ancaman dari keluarga Li tidak terlalu dekat, tapi itu seperti bom di bagian belakang seseorang yang bisa meledak kapan saja. Oleh karena itu, Jun Moxie membuang Suan Kor palsu ini sebelum waktu yang dijadwalkan, dan sekarang tidak ada pilihan lain selain menontonnya menghasilkan buah yang tidak diinginkan. Jika dia menunda rencana itu lebih jauh, maka itu bisa menghambat keselamatan Buan dan keluarga Jun. Pada saat ini, si Chang Xiao sedang bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Solitary Falcon, sementara menjaga penjagaannya terhadap 3 tetua dari Silver Blizzard City, yang juga tinggal di sekitar Solitary Falcon, sama dengan 10 murid Li Wu Bei, dan 6 Sky Swan membantu tangan si Chang Xiao. Mereka semua mengelilinginya dari kejauhan tanpa ada orang yang mau mendekat tanpa cadangan. Mereka tidak benar-benar takut pada Suan Qi-nya yang tinggi, tetapi lebih dari keahliannya secara umum. Pria di tengah-tengah pengepungan itu begitu cepat sehingga tidak ada ahli yang kurang dari puncak Sky Swan yang mampu bertahan melawannya selama lebih dari 1 detik. 10 murid Li Wu Bei, yang diundang oleh Li Yuran untuk memperebutkan Suan Kor ini tampaknya lebih dari berkeinginan untuk menghadapi 2 makhluk tertinggi ini tanpa jejak rasa takut di mata mereka. Pada kenyataannya, mereka terlihat agak percaya diri saat ini. Karena kecepatan para pejuang terlalu cepat, Jun Moxie hanya samar-samar bisa melihat bayangan mereka, tetapi tidak bisa membedakan kedua pria itu. Tiba-tiba, hampir selusin tokoh berkumpul untuk menyerang Falcon Soliter lagi. Suan Qi Soliter Falcon meledak keluar dari tubuhnya saat dia tanpa takut berteriak, "Ayo!" Kemudian, tubuhnya melengkung aneh seperti elang di udara ketika dia pertama kali menghindari serangan si Chang Xiao, dan kemudian berputar di udara lagi, dan menendang di luar. Si Chang Xiao terpaksa mundur-mundur, dan si Chang Xiao dibiarkan menderu dengan marah. Meskipun dia adalah orang pertama yang meluncurkan serangan, tapi dia adalah roh puncak Suan pada akhir hari. Apalagi dia berada di peringkat atas Solitary Falcon. Jika dia tidak dapat membunuh Solitary Falcon dalam pengepungan ini, maka rumor akan mulai menyebar bahwa dia berada di bawah Solitary Falcon, terutama mengingat bahwa dia memiliki orang lain yang membantunya. Nama buruk yang akan dibawa oleh rumor yang satu ini adalah yang TDK DPT ditukar. Lagi pula, orang hanya akan bertanya satu hal, mengapa dia membiarkan begitu banyak udang ikut campur dalam pertempuran antara 2 paus. Kurung siku tutup. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 185. Penerjemah, Editor. Si Chang Xiao mendengus, suaranya yang kuat bergema di langit, dan seolah-olah itu mengejutkan hujan. Tampaknya seolah-olah gelombang yang tak terlihat telah menghantam hujan deras dari tubuhnya, dan ke arah kerumunan lainnya. Si Chang Xiao baru saja diusir oleh serangan balik Solitary Falcon, dan terpaksa mundur dalam waktu singkat. Namun, dia segera mengulurkan tangannya dan mengusir langkah baru dan aneh ini segera. Semua orang merasakan gigitan aneh di udara, dan segera mundur ke belakang, dan menjauh dari tubuh Solitary Falcon karena perasaan yang sangat aneh ini. Si Chang Xiao gerakan yang kuat tidak dimaksudkan untuk menyakiti Solitary Falcon, tetapi hanya untuk menangkal para ahli lain darinya, dan berhasil melaksanakan rencananya dengan sempurna karena para ahli lain terlalu takut untuk terjebak dalam ruang lingkup gerakannya yang ganas, dan terpaksa mundur. 2 siluet dengan cepat melayang pergi ke pohon sekitar 40 atau 50 kaki jauhnya dari pusat pertempuran, dan diam-diam memposisikan diri di cabang atas di tengah-tengah gerakan kacau ini. Pagoda Hongjun masih berputar dengan kecepatan penuh dan masih memberikan energi ke tubuh Jun Moxie saat ia mencoba pulih dari keterkejutan pemogokan Solitary Falcon. Jun Moxie hampir melompat ketika dia melihat aksi ini terjadi di medan perang. Akhirnya, rencanaku sudah bisa dianggap setengah berhasil, tapi aku masih tidak tahu apakah. Pemogokan si Chang Xiao yang marah dan kuat telah membuat semua orang bergegas pergi ke tempat yang aman, sedemikian rupa sehingga bahkan ketiga tetua kota perak badai salju, semua pakar spirit Swan dengan kemampuannya sendiri telah memutuskan untuk segera mundur. Bahkan murid-murid Li Wu Bei tidak punya pilihan selain mundur karena mereka juga tahu bahwa mereka tidak mampu menghadapi kekuatan ledakan roh puncak Swan secara langsung,
dan dipaksa untuk mengundurkan diri ke dalam tatapan kosong yang menatap satu sama lain dengan putus asa. Ahli Rosuan yang tersisa, Fei Mengchen juga tidak terlihat lebih baik. Dia juga menargetkan menyerang Falcon Soliter seperti orang lain, dan hanya berjarak satu jari ketika serangan kekerasan si Chang Xiao memaksanya untuk mundur karena takut cedera. Meskipun dia berhasil melarikan diri tanpa cedera, dia masih mengutuk bawahannya yang berwenang. Tetapi yang paling disayangkan adalah saudara keenam di antara 10 kenalan Li Yuran. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia bergegas masuk seperti orang lain untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, pria itu bahkan lebih cepat dari 3 tetua kota perak badai salju dan Fei Mengchen. Pria itu sebenarnya lebih cepat dari para ahli spirit Xuan. Li Wubei tentu saja bangga dengan kecepatan dan ketangkasan muridnya. Tapi disitulah kesalahan terbesarnya, dia terlalu cepat. Dia hampir berada di Solitary Falcon pada saat si Chang Xiao mengamuk, memaksakan cadangannya yang tidak diketahui. 4 pakar spirit Xuan menjauh dari Solitary Falcon. Karena dia terlalu cepat, dia entah bagaimana bisa melarikan diri dari ruang lingkup serangan si Chang Xiao, tapi ke dalam, bukan keluar. Karena dia terlalu cepat, dia sekarang ditempatkan di zona vakum yang sama dengan Solcon Falcon dan si Chang Xiao, sendirian, tanpa cadangan. Dan untuk memperburuk keadaan, dia begitu cepat sehingga dia benar-benar berhasil mencapai Solitary Falcon sebelum orang lain, dan tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Pada saat ini, meskipun pikirannya sudah mulai panik dari keterkejutan situasi, tetapi tangannya masih bergerak ke arah yang mereka maksudkan sebelumnya, dan dengan gesit memasukkannya ke dalam saku Solitary Falcon. Ciri yang luar biasa mungkin tidak selalu menjadi yang terbaik, pria yang sangat lincah ini adalah contoh sempurna dari kebenaran ini. Solitary Falcon jelas sangat kecewa dengan tindakan si Chang Xiao, yang memaksa semua orang untuk membatalkan rencana menyerangnya. Dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa satu tangan yang berani dan tak kenal takut menggapai sakunya untuk mengeluarkan Xuan Core. Ini jelas membuat Solitary Falcon semakin marah. Jika ada orang dari seluruh benua Xuan yang pernah berhasil dapat mengambil salah satu dari 8 Great Masters, berita ini akan membuat Falcon Soliter lebih malu daripada benar-benar mati dalam pertempuran menghadapi pria yang lebih lemah, itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Jika bukan karena intervensi si Chang Xiao, pria yang sangat cepat ini sebenarnya bisa berhasil dalam upayanya tidak terdeteksi. Dia telah memilih waktu yang paling tepat untuk melakukan gerakan tersembunyi ini, waktunya tidak kekurangan kesempurnaan. Selain itu, begitu dia berhasil, dia bisa dengan mudah melarikan diri karena satu-satunya orang yang akan melihat pencurian ini, Solitary Falcon, akan dipaksa untuk mengusir 4 ahli spirit Xuan. Salah satu dari 8 hebat maju, dirampok oleh sebuah kantong pengangkut. Berita ini akan mengejutkan seluruh dunia. Petik 1. Oleh karena itu, orang jelas bisa memahami kemarahan Solitary Falcon. Keenam saudara jelas menyadari kecepatan luar biasa sendiri, dan tahu bahwa dia bahkan lebih cepat daripada ahli Pix Sky Xuan rata-rata. Tetapi dia benar-benar tidak menyadari bahwa Solitary Falcon secepat di liganya sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah, The Solitary Falcon adalah pakar Pix Spirit Xuan. Dia hanya samar-samar bisa melihat tangan Solitary Falcon mengulur untuk meraih pergelangan tangannya, yang diikuti oleh suara gertakan yang dibuat oleh tangannya yang hancur. Pos di mana Solitary Falcon melepaskan pergelangan tangannya dan kemudian menamparkan pinggangnya, lalu menggerakkan tangannya ke atas untuk miringkan kepala pria itu ke belakang. Lelaki yang biasanya gesit dan lincah itu bahkan tidak bisa memberikan perlawanan bahkan nilai di depan kecepatan dan kekuatan Solitary Falcon, dan akhirnya berubah menjadi boneka meninju untuk Solitary Falcon. Solitary Falcon benar-benar tidak peduli dengan kehidupan dan kematian dari pertunjukan seperti itu, dan hanya melemparkan mayat, berputar seperti kincir angin ke arah teman yang tersisa yang sudah meninggal. 9 orang meraih untuk mengambil saudara mereka yang jatuh, tetapi kecepatan rotasi mayat saudara mereka terlalu cepat untuk menangkapnya. Dan beberapa dari 9 orang ini dikirim terbang ke tanah di bawah kekuatan tabrakan, bersama dengan teman mereka yang mati. Mayat saudara keenam jatuh ke tanah dan terus berputar di tanah untuk sementara waktu, memercikkan dan menyemprotkan air ke segala arah seperti air mancur yang indah dan berwarna-warni sebelum akhirnya berhenti di bawah pengaruh gesekan dari rumput di bawah. Rekan-rekannya dengan cepat mendekati rekan mereka yang jatuh, dan dibiarkan menjerit-jerit marah setelah melihat nasib tubuh saudara mereka. Sangat sulit membayangkan mayat seorang pria berputar seperti kincir angin, tetapi bahkan lebih buruk melihatnya setelah berhenti berputar. Lengannya telah patah di lebih dari 78 tempat di bawah pengaruh cengkeraman Falcon Soliter yang kuat, kakinya telah terlipat ke belakang sejak tamparan di pinggangnya benar-benar menghancurkan tulang pinggulnya, bersama dengan dantiannya, sementara kepalanya diputar ke belakang. Bahkan jika pria itu selamat dari serangan ini, dia akan dibiarkan lebih buruk daripada lumpuh. Tidak ada masalah dengan keberanian seperti itu.
atau dengan berharap untuk mengambil keuntungan dari suatu situasi. Tetapi satu-satunya kesalahan yang dibuat oleh pria ini adalah, dia tidak dapat menafsirkan bahwa dia bertarung melawan seorang pria yang jauh melampaui liganya. Pemimpin peleton, Lei Jianhong melolong dalam kesedihan dan kemarahan, berdiri dan menggelegar, Falcon kesendirian. Kamu kejam, dan karena kamu telah membunuh saudara kita akan memastikan bahwa kamu mati dengan kematian yang bahkan lebih buruk. Petik 2. Solitary Falcon jelas-jelas tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, dan karenanya mengutuk kembali, pergi ke ibumu. Orang ini berani menyinggung perasaan saya, jadi dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jika Anda juga berani mengganggu saya, maka Liu Bei akan kehilangan lebih banyak murid hari ini. Petik 2. Hati 9 orang yang tersisa mengamuk karena amarah, tetapi mereka tetap menahan amarah mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap pria ini sekarang. Jika mereka menyerangnya dengan sembrono seperti saudara mereka, maka Solitary Falcon lebih dari mampu membunuh mereka semua juga. Tentu saja, rencana tindakan terbaik mereka adalah untuk sementara menahan rasa sakit kehilangan mereka, dan kemudian perlahan-lahan menyalurkan kemarahan itu untuk merencanakan balas dendam mereka. Selain itu, agak jelas bahwa menyinggung kesucian seorang spirit puncak Suan akan datang dengan harga yang harus dibayar. Falcon, pertarungan ini terlalu membosankan, tidak menyenangkan seperti kamu dan aku sendiri. Jadi bagaimana dengan Anda dan saya bergandengan tangan dan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, lalu kita bisa pergi dan menemukan tempat yang tenang. Aku akan membiarkanmu menikmati pertarungan 3 hari 3 malam yang bagus, dan kamu bisa memberikan Suan Core itu sebagai balasannya. Bagaimana menurutmu? Satu kalimat si Chang Xiao membuat wajah semua orang pucat karena ketakutan. Jika dua Master Peak Spirit Suan ini bergandengan tangan, maka tidak ada yang terpisah dari 3 tetua dari Silver Blizzard City yang memiliki peluang untuk melarikan diri dari kekuatan gabungan mereka. Bahkan Fei Mengchen, ahli Spirit Suan tidak akan menjadi pengecualian. Lagi pula dia hanya satu pria, dan tidak akan bisa lepas dari kemarahan gabungan 2 pria yang sama-sama jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Solitary Falcon tertawa ketika matanya perlahan mulai berputar, memindai tubuh semua pria, yang sudah mulai mundur ketakutan. Ketika mereka melihat mata Falcon soliter yang tajam dan haus darah, beberapa orang bahkan mulai bersiap untuk menjatuhkan senjata mereka sehingga mereka dapat berbalik dan berlari dengan kekuatan penuh pada saat itu juga. Solitary Falcon mulai tertawa lebih keras, si Chang Xiao, apakah Anda benar-benar berpikir saya cukup bodoh untuk membantu Anda dan orang-orang Anda membunuh semua orang di sini sehingga Anda dan orang-orang Anda bisa mendapatkan Suan Core ini dari saya nanti dengan mudah? Jika saya membantu Anda membunuh semua orang terlebih dahulu, maka Anda dan orang-orang Anda akan dapat mengambil Suan Core ini dari saya dalam sekejap. Tetapi jika saya tidak, maka saya masih bisa menikmati pertarungan yang baik. Petik 2. Argumen Soliter Falcon segera membangunkan semua orang dengan permulaan. Seandainya Solitary Falcon dan si Chang Xiao mencapai kesepakatan, maka kedua guru Peak Spirit Suan ini akan dengan mudah dapat memusnahkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Mereka bahkan mungkin tidak mengampuni nyawa kawan-kawan si Chang Xiao sendiri. Namun kemudian, meskipun Solitary Falcon akan terbukti lebih lemah dari si Chang Xiao dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak keberatan membayar Suan Core sebagai harga untuk pertarungan yang bagus dan memuaskan, terutama mengingat fakta bahwa dia akan dijamin untuk selamat dari pertarungan karena dia bisa melarikan diri dari Master Spirit Puncak Suan yang sendirian kapan saja. Sebenarnya, ini berarti bahwa si Chang Xiao akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada Suan Core dalam kesepakatan ini. Jelaslah bahwa beberapa ahli terbaik dari seluruh benua telah berkumpul untuk bertarung untuk Suan Core ini, dan kematian orang-orang ini akan cukup untuk mengguncang seluruh struktur kekuatan organisasi pendukung mereka, yang akan terbukti menjadi hadiah tak ternilai untuk Kaisar Kekaisaran Senchi. Dan dengan demikian, menggunakan bantuan Solitary Falcon untuk membantai begitu banyak ahli yang kuat bahkan bisa mendapatkan si Chang Xiao gelar guru negara Kekaisaran Senchi Empire. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 186. Penerjemah, Editor. Si Chang Xiao masih melihat Solitary Falcon dengan harapan bahwa rekannya akan membalas dengan menerima, tetapi pria itu berbalik tanpa sepatah kata pun dan, bang, pecah ke lingkaran di mana 3 sesepuh perak Blizzard City berdiri. Kemudian, sosoknya melesat maju dan langsung menuju Fei Mengchen dan memukulnya 3 kali berturut-turut. Dan kemudian pada 9 murid Liu Bei yang tersisa sebelum Fei Mengchen bahkan menjerit kesakitan, dia menamparkan 9 orang di wajah mereka, dan kemudian menamparkan ke-6 ahli Sky Suan dari tim si Chang Xiao. Dalam hitungan detik, maniak Peak Spirit Suan ini berhasil menunjukkan kehebatannya dengan menyerang hampir 20 ahli. Semburan gerakan ini jelas menunjukkan mengapa ia berhasil membunuh 6 saudara dari 10 murid Liu Bei. Kecepatan dan ketangkasan Solitary Falcon tidak ada bandingannya.
Jun Moxie dengan keras memuji keterampilan Solitary Falcon di dalam hati dari tempat persembunyian rahasianya. Meskipun Solitary Falcon sebenarnya merusak seluruh rencana kerja kerasnya, mengingat temperamen Tuan Muda Jun, dia bukan tipe pria yang mengabaikan bakat seseorang. Tindakan keras dan agresif Solitary Falcon jelas membuat marah semua orang yang hadir, dan tidak diragukan lagi membangkitkan kemarahan mereka. Lagi pula, semua orang sibuk mencoba memahami putaran dan belokan skema liar yang sedang bermain di sini. Sementara maniak penghasut perang ini benar-benar mencoba mengambil keuntungan darinya. Mata semua orang memerah, bukan demi Suankor, tetapi dari kemarahan, dan mereka menyerang balik padanya. Bukan karena kemarahan mereka, tetapi demi Suankor. Ekspresi Solitary Falcon mulai menjadi semakin bersemangat ketika ketiga penatua dari Silver Blizzard City menyerang ke arahnya lagi, dan dia mengulurkan tangannya sambil tertawa dan mengaum, bersiap untuk menghadapi mereka semua lagi. Siluet lain melintas, dan si Chang Xiao bergabung dengan lingkaran pertempuran dengan satu tangan yang didedikasikan untuk melawan Solitary Falcon, sementara tangannya yang lain menyerang tiga tetua kota Silver Blizzard. Kelima pria itu mulai berputar dalam lingkaran komedi putar, dibagi menjadi tiga sisi dengan masing-masing pria bertarung melawan setidaknya dua musuh pada saat bersamaan. Si Chang Xiao sudah mengidentifikasi bahwa kedua belah pihak tidak mampu bersaing melawannya sendiri, dan jika dia mampu melemahkan sisi yang sama, maka dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan penuhnya dan menyelesaikan pertarungan yang menguntungkannya. Haha, ini menarik. Fei Mengchen tertawa ketika dia melaju ke depan dan bergabung dengan kelompok ahli spirit Suan ini, meninju punggung Solitary Falcon dan menendang pinggang si Chang Xiao untuk menandai kedatangannya. Fei Mengchen adalah guru negara Kekaisaran Yutang, dan secara alami cukup pintar untuk menganalisis situasi dalam sekejap. Dia sudah menyadari bahwa kalau si Chang Xiao berhasil melemahkan salah satu dari dua oposisi, maka pria itu dapat dengan mudah membalikkan meja pada semua orang. Namun, kekuatan pribadinya sendiri bahkan lebih lemah dari masing-masing dari tiga tetua dari Silver Blizzard City, dan oleh karena itu yang bisa dia lakukan adalah menyeimbangkan kekuatan pertempuran ini dengan menyeimbangkan ketiga sisi sehingga pertempuran dapat berlanjut selama mungkin. Para ahli enam Rosuan saat ini berputar di udara seperti bola. Terlepas dari tiga penatua dari Silver Blizzard City, masing-masing pria lain dalam bola pertempuran ini diserang dari setidaknya tiga sisi pada saat yang sama karena mereka semua benar-benar dikelilingi oleh musuh-musuh mereka dari segala arah, depan, kanan, dan belakang. Mata masing-masing pria terus berputar ke empat arah untuk menggagalkan gelombang serangan konstan yang masuk. Semua enam ahli spirit Suan mencoba untuk mengendalikan ruang lingkup jangkauan tembakan mereka. Setelah semua, jika kekuatan Suan Qi menyebar, maka mereka akhirnya akan memusnahkan seluruh kota, bahkan si Chang Xiao tidak terkecuali. Meskipun si Chang Xiao telah berusaha untuk merencanakan melawan semua orang sebelumnya, dia masih enggan untuk membiarkan anak buahnya sendiri mati karena kehidupan enam ahli Sky Suan lebih berharga daripada Suankor itu sendiri. Namun, saat pertempuran mulai menjadi semakin sengit, kendali mereka mulai berkurang. Siluet berkedip ketika Solitary Falcon melonjak lebih tinggi ke langit di tengah-tengah melawan semua orang, dan kemudian bergegas kembali ke lingkaran tertawa keras. Langkah ini jelas menunjukkan satu keuntungan yang dimiliki Solitary Falcon di atas yang lainnya, bahkan si Chang Xiao, karena kecepatannya yang luar biasa, dia mampu menarik diri dari pertempuran ini kapan saja. Lei Jinghong dan teman-temannya sibuk menyaksikan pertempuran ini, tetapi pada saat Solitary Falcon bangkit di langit, siluet lain berkedip ke sisinya, membuatnya terkejut. Siluet ini menamparnya tepat di wajahnya, dan kemudian menghilang seperti angin sepoi-sepoi, dimengerti membuat korban marah. The Solitary Falcon ada di udara, jadi siapa yang menyerangku kali ini? Kurung siku tutup. Beberapa temannya berbalik untuk melihat pemimpin mereka. Lei Jianhong jatuh ke tanah, mencoba meraih lengan kawannya untuk dukungan, dan mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan setelah menyadari bahwa rekan mereka telah diserang secara diam-diam lagi. Secara alami, mereka merasa bahwa serangan menyelinapnya pasti dilakukan oleh para ahli enam langit Suan dari Kekaisaran Senchi sejak cahaya biru redup menyala pada saat serangan. Percaya bahwa saudara mereka diserang oleh enam ahli Senchi, mereka dengan marah menuduh keenam pria itu. Tim Lei Jianhong tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi berpikir bahwa berdiri dengan malas dapat merugikan mereka, setelah semua mereka percaya bahwa kerusakan ini disebabkan oleh tim ahli enam langit Suan. Dan karenanya mereka menarik pedang mereka tanpa ragu-ragu dan dikenakan biaya untuk pertempuran. Tamparan licik di wajah Lei Jianhong jelas dilakukan Jun Moxie. Tuan Muda Jun telah mengusir hukum pelarian Yin Yang, dan telah melarikan diri ke tanah, dan kemudian hujan yang turun. Ditambah lagi, dia bahkan mengeluarkan cahaya biru redup untuk mengalihkan kesalahan, dan karena surga belum memutuskan untuk menghentikan hujan turun, Jun Moxie berhasil melarikan diri tanpa terdeteksi. Lei Jianhong jelas-jelas tidak bisa menyadari kebenaran ini,
dan menuntut perasaan sedih dengan tamparan ini. Dan dengan demikian, Tuan Muda Jun berhasil menimbulkan konflik antara kedua tim yang sedang menonton ini. Karena rencana Jun Mosie tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal paling menguntungkan berikutnya yang harus dilakukan adalah menyebabkan lebih banyak kekacauan. Semakin banyak kekacauan, semakin tinggi jumlah mayat, dan semakin tinggi jumlah mayat, semakin lemah musuh-musuhnya menjadi. Pada awalnya, kedua belah pihak berusaha menyelamatkan energi mereka untuk memfasilitasi rencana mereka mencuri Suan Core di kemudian hari. Tetapi sekarang mereka saling menagih seperti orang gila. Teriakan menusuk memenuhi langit di tengah-tengah melolong dan bentrok pedang, menandai pemandangan darah pertama. Meskipun Solitary Falcon adalah yang tercepat di antara semua yang hadir, tapi dia bukan yang terkuat. Dan meskipun dia menikmati pertarungan ini lebih dari siapapun, dia juga yang berada di bawah tekanan maksimum. The Solitary Falcon meraung dengan liar, dan merentangkan lengannya saat level Spirit Swan Peak-nya Swan Qi menyebar tanpa malu-malu ke segala arah. Si Chang Xiao gemetar ketakutan selama sedetik, saat itu segera memperkuat posisinya, dan melepaskan Swan Qi miliknya untuk menahan serangan Solitary Falcon. Fei Mengchen dan 3 tetua dari Silver Blizzard City segera terbang keluar. Perbedaan kekuatan keenam ahli ini jelas terlihat pada saat ini. Dua medan ki yang kuat bertabrakan di udara, suara keras dan menusuk dikeluarkan dan sepertinya seluruh ruang menjadi diam. Hujan berhenti mengalir, dan mulai mengalir ke langit sebagai gantinya, membuat tontonan ajaib. Semua bangunan dalam radius 20 meter runtuh ke tanah hampir secara instan, dan semua rumput dan semak-semak tumbang sementara batang pohon patah menjadi 2 terlepas dari ketebalannya, dan dikirim terbang ke segala arah. Efek tabrakan yang dahsyat ini membuat semua orang saling menatap hitam, bahkan 2 guru Peak Spirit Swan saling menatap dengan kaget. Karena pemusnahan ini disertai dengan kejadian lain yang sangat aneh. Salah satu pohon yang patah dengan sangat jelas mengatakan sesuatu sebelum membelah menjadi 2. 2 kata pohon ini singkat, kuat, dan nyaring. Sial, apakah pohon itu benar-benar berbicara? Kurung siku tutup, dan kemudian pohon itu benar-benar mengucapkan kalimat lain. Berjuanglah jika kamu mau. Tetapi mengapa kamu menghukum pohon seperti aku? Ini adalah suara pria bertopeng hitam misterius itu. Seru tetua ketiga. Sepertinya pria itu bersembunyi di pohon itu selama ini bukan mukjizat. Itu pasti dia. Kurung siku tutup. Meskipun si Chang Xiao dan Solitary Falcon merasa agak aneh tentang perkembangan baru ini, mereka berdua secara bersamaan terbang keluar, dan menghancurkan pohon itu menjadi serbuk kayu. Tapi mereka sangat kecewa dengan pohon pembicaraan ini. Meskipun mereka semua mendengar pohon itu berbicara, tidak ada seorang pun di dalamnya. 2 makhluk tertinggi dibiarkan menatap kosong masing-masing. Malu pada keterampilan mereka, mereka berdua telah melakukan tugas bersama, dan tetap saja orang itu entah bagaimana berhasil lolos. Jun Mosie bersembunyi dengan riang di dalam batang pohon, dan sedang menganalisis kelebihan dan kekurangan tindakannya. Manfaat yang dia rasa dapat dia peroleh dari situasi ini, dia akan lebih bahagia. Tapi kemudian tiba-tiba batang pohon itu patah menjadi 2. Ukuran batang pohon ini cukup untuk menyembunyikan tubuh Jun Mosie, jadi secara alami kekuatan yang mematahkannya cukup untuk melukai tulang punggungnya. Dia entah bagaimana berhasil menahan teriakannya, tetapi tidak mampu menahan pelecehannya. Dia segera menyadari kesalahannya setelah mengutuk, dan kemudian mencoba menebusnya dengan kalimat yang dia ucapkan segera setelah itu. Namun, mengetahui bahwa dia telah mengungkap tempat persembunyiannya, dia segera menghilang ke tanah di bawah. 2 ahli Peak Spirit Swan segera merasakan perasaan kosong di dalam perut mereka. Solitary Falcon dan si Chang Xiao menatap satu sama lain dengan ekspresi bingung di wajah mereka saat ini, dan segera bergabung dengan 3 penatua dari Silver Blizzard City. Mereka semua mulai saling memandang, mencoba menilai apakah penipu murah ini entah bagaimana berhasil membodohi mereka semua. Solitary Falcon mengeluarkan Swan Core dari sakunya dan berteriak, benda ini rusak, saya tidak menginginkannya. Kedua tangannya gemetar saat dia melempar Swan Core ke arah Fei Mengchen. Fei Mengchen sudah pasrah pada kenyataan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Swan Core, dan secara alami sangat senang menyadari bahwa Swan Core sekarang jatuh langsung ke tangannya oleh twist nasib. Dia melangkah maju untuk mengenakan Swan Core, tetapi langsung mendengar suara seperti gemerisik, yang jelas dibuat oleh gerakan semua orang di latar belakangnya. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 187. Penerjemah, Editor. Fei Mengchen mendengus dan mulai menyalahkan Solitary Falcon atas ketidakberuntungan pribadinya. Orang ini sengaja melempar Swan Core ke arahku sehingga dia bisa mengurangi tekanan pada dirinya sendiri. Jika semuanya tetap seperti sebelumnya, kami berlima akan dengan mudah melukainya, kita bahkan mungkin membunuhnya. Kurung siku tutup. Dia dengan tegas membuang Swan Core saat menyentuh telapak tangannya karena pemikiran ini terlintas di benaknya, dan berteriak, aku tidak menginginkannya.
Suankor tiba-tiba mengubah arahnya dan langsung menuju ke tetua ketiga perak. Blizzard City. Fei Mengchen dan Solitary Falcon keduanya cukup pintar, dan sengaja memastikan bahwa mereka tidak melempar Suankor ke arah si Chang Xiao. Si Chang Xiao akan dengan terang-terangan meraih Suankor, dan kemudian akan melarikan diri dengan itu. Tujuannya jelas tidak sama dengan Falcon Soliter karena dia ada di sini untuk mendapatkan Suankor. Dan tidak ada yang hadir di adegan ini yang mampu menghentikannya. Solitary Falcon mungkin memiliki kemampuan untuk mengejarnya, tetapi dia agak tidak mungkin mengejar pria itu karena dia hanya ingin bertarung. Inti Suan terus terbang bola-balik di medan perang karena tidak ada yang berani merebutnya. Inti Suan ini tidak lagi menjadi harta karun pada saat ini, tetapi lebih seperti pembawa pesan kematian. Siapapun yang mencoba meraih Suankor pasti akan menjadi sasaran semua orang. Si Chang Xiao telah mencoba untuk bergegas mengambil Suankor beberapa kali selama waktu ini, tetapi akhirnya menjadi frustrasi karena dia dihalangi setiap kali oleh Solitary Falcon yang tertawa dan terkikik, dan akhirnya harus tunduk kepada lawan-lawannya. Solitary Falcon benar-benar menikmatinya, dan tertawa tanpa henti, namun si Chang Xiao terlihat sangat tertekan. Meskipun kecepatannya sangat luar biasa, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Solitary Falcon, dan karenanya tidak ada cara di mana dia bisa memblokir serangan Solitary Falcon sambil berharap untuk mendapatkan Suankor secara bersamaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat dengan cemas dan terus berjuang melawan kompetisinya dengan kekuatan penuh, dan mengubah wajah mereka pucat karena ketakutan. Bahkan Fei Mengchen mengalami kesulitan. Suankor di sisi lain, terus ditransfer bola-balik di medan perang untuk waktu yang lama, tidak jatuh ke tanah, atau tetap berada di tangan siapapun selama lebih dari setengah detik. Jika seorang pemain bola voli modern berhasil menyaksikan pertandingan yang luar biasa ini, pemain itu pasti akan bersujud di depan 5 pakar Spirit Swan ini dengan penuh kekaguman. Pertimbangan Solitary Falcon telah memungkinkan Jun Moxie untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan juga. Tuan Muda Jun telah diam-diam berputar-putar di sekitar medan perang, dan telah menyebabkan lebih banyak kausalitas. Sebenarnya, bahkan si Chang Xiao telah dipotong 2 kali sekarang. Jun Moxie telah berhasil menemukan tempat yang relatif netral antara para ahli Spirit Swan dan para ahli Sky Swan pada saat Solitary Falcon telah membuang Suankor. Namun, situasinya paling baik digambarkan sebagai seorang pria yang melakukan tarian di atas kawat. Meskipun tubuhnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tetapi tubuhnya masih nyata, dan seandainya salah satu pakar ini menyikat tubuhnya, maka mereka akan menyadari kehadirannya, dan hidupnya akan berakhir dalam banyak bahaya. Setelah semua, Tuan Muda Jun jauh lebih lemah daripada setiap orang yang hadir di tempat kejadian. Tetapi dia masih bersedia melakukan tugas berisiko ini karena penting baginya untuk mengendalikan kekritisan situasi ini. Hal paling penting pertama adalah bahwa dia tidak bisa membiarkan Suankor jatuh ke tangan si Chang Xiao, kalau tidak seluruh rencananya akan hancur. Hal terpenting berikutnya adalah memastikan kelangsungan hidup Fei Mengchen. Jika dia meninggal, maka konsekuensi setelahnya akan terlalu parah. Dan yang ketiga, dia perlu memastikan bahwa Solitary Falcon mampu mewujudkan potensi sebenarnya. Urusan luar negeri Kekaisaran Tianxiang telah melakukan pendekatan damai dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi Kaisar masih secara licik berusaha melemahkan pasukan musuh. Fei Mengchen dan si Chang Xiao adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh di negara mereka, sedemikian rupa sehingga mereka dapat dianggap sebagai landasan kekaisaran mereka masing-masing. Oleh karena itu, keluarga Jun telah diminta untuk memastikan bahwa kekuatan militer negara-negara musuh seperti itu menjadi lemah, tetapi tanpa memulai perang. Kematian mereka jelas akan menjadi cara terbaik untuk mencapai tujuan ini, namun Jun Moxie tanpa malu-malu menikmati peran sebagai semi-pengkhianat saat ini. Kapanpun Jun Moxie mendapat kesempatan, dia sengaja mencoba mendorong Suankor antara 3 penatua dari Silver Blizzard City dan 9 murid yang tersisa dari Li Wu Bei. Hasilnya jelas sangat efektif. 3 tetua hanya tidak bisa mengatasi tekanan ini. Pada kenyataannya, keenam dan sesepuh sudah mulai berdarah dari sudut mulut mereka. Adapun 9 murid Li Wu Bei yang tersisa, mereka bertarung melawan oposisi yang sama kuatnya saat ini. Jun Moxie telah secara taktis mengarahkan Suankor ke arah mereka sekitar 4 atau 5 kali sekarang, memberi mereka harapan, dan siapapun yang menerima Suankor ini pasti akan mencoba melarikan diri dengan kecepatan penuh dengan harapan lolos dengan kebetulan. Tetapi pasti akan menemukan jalan mereka terhalang oleh si Chang Xiao atau Solitary Falcon, dan harus melemparkan Suankor kembali ke arah orang lain dengan biaya mempertahankan beberapa cedera tambahan. Meskipun si Chang Xiao dan Solitary Falcon telah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang gerakan Suankor ini pada kesempatan tertentu, tetapi karena mereka belum pernah mendengar tentang kemungkinan kemampuan tersembunyi Jun Moxie di sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah memperhatikannya. Solitary Falcon jelas sangat menikmati kebingungan ini, tetapi Jun Moxie lebih menikmatinya.
Namun, dua pria berpakaian hitam diam-diam bersembunyi di atas cabang pohon beberapa meter jauhnya. Mata mereka yang seperti elang menatap adegan pertarungan yang membingungkan ini. Tapi itu membangkitkan lebih banyak keraguan di hati mereka. Kakak ketiga, kamu melihat bahwa Suankor. Aku sudah mencoba untuk membaca kemurnian aura untuk waktu yang lama sekarang. Dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah Suankor terkemuka. Tapi mengapa aku merasakan sesuatu yang aneh tentang hal itu masih? Salah satu pria berpakaian hitam mengedipkan matanya 2 kali. Itu terlihat sangat menggiurkan. Seperti saya hampir ingin menggigitnya. Saya telah melihat banyak Suankores terkemuka di masa hidup saya, tetapi saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dia menelan seteguk air liur ke tenggorokannya. Sesuatu yang salah, tapi tidak dengan kemurnian aura Suankor ini. Namun, kekuatannya tampaknya lebih. Pria yang disebut sebagai saudara ketiga berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan. Kekuatan ini tampaknya sangat mirip dengan yang berasal dari Gua Tianfa, tetapi masih lebih menggoda daripada Gua Tianfa. Petik 2. Kita harus menemukan cara untuk merebut kor ini. Kalau tidak bos akan. Kakak ketiga berhenti di tengah kalimat saat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Kakak ketiga, tolong jangan menyebut-nyebut bos saat kami berdua, itu membuatku merinding. Pria berpakaian hitam lainnya juga menggigil ketakutan, dan dengan diam-diam melihat ke belakang, tampaknya takut bahwa bosnya mungkin tiba-tiba muncul di belakangnya. Bos pasti tidak punya waktu untuk merawatmu saat ini, sejak saudara laki-laki kedua pergi. Bos dengan marah mencarinya. Jika bos ingin menangkap kakak kedua maka, hehehe, wajah kakak ketiga itu menyunggingkan senyum licik. Hampir seolah-olah dia akan menikmati pemandangan yang disebut, saudara kedua, ini sedang disortir oleh mereka bos. Saudara kedua pergi untuk mencari masa depan yang lebih baik, tetapi apakah dia benar-benar lebih baik daripada kita dalam kebebasannya? Saya benar-benar tidak mengerti ini. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, jika aku pernah melihatnya lagi. Aku pasti akan menyerangnya, aku akan mencabik-cabiknya. Petik 2. Kamu, jika kamu harus menghadapinya sendirian, maka kupikir kakak kedua hanya akan membunuhmu di tempat. Kakak ketiga memandang dengan tak acuh pada temannya, kamu tidak ada apa-apa di depannya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghadapi cakar saudara kedua? Apakah Anda bahkan mempertimbangkannya? Petik 2. Cakar-cakarnya memang kuat, aku yakin aku bisa menangani diriku sendiri. Meskipun mereka benar-benar kuat, yang harus saya akui. Pria itu mungkin tidak yakin akan inferioritasnya, tetapi dia tetap menghargai ancaman itu. Perhatikan bahwa si Chang Xiao adalah yang paling kuat di sini, dan dia akan berusaha keras untuk memakai Suankor. Bersiaplah untuk beraksi, kita akan masuk untuk Suankor. Saudara ketiga mengeluarkan perintah dan kedua orang itu bertindak seperti embusan angin. Gerakan kaki mereka sangat tersembunyi, sehingga seolah-olah mereka berjalan di atas tetesan air hujan. Namun, meskipun ada beberapa ahli spirit Suan di tempat kejadian, tidak ada yang memperhatikan mereka, bahkan si Chang Xiao dan Solkon Falcon. Tidak jelas apakah orang-orang ini bahkan lebih kuat dari dua ahli Peak Spirit Suan ini. Tetapi agak jelas bahwa kedua makhluk tertinggi tidak memperhatikan kehadiran mereka sejauh ini. Si Chang Xiao meraung, dan kemudian mengeluarkan medan ki dari tubuhnya, kemudian, dia bergegas maju untuk mengambil Suankor yang jatuh sekali lagi. Kor Suan terbang dekat oleh tubuhnya saat ini. Dan Solitary Falcon sibuk bertarung dengan Fei Mengchen, ini adalah kesempatan terbaik yang dia lihat sejak awal seluruh kekacauan ini. 5 ahli spirit Suan yang tersisa semuanya menyadari niatnya, tetapi gagal untuk menghalanginya. 3 tetua dari Silver Blizzard City tidak cukup kuat untuk menahan kekuatannya dan menghindar mengasihani kekayaan mereka, hanya untuk bersukacita karena mereka tidak akan mengalami cedera lebih lanjut, dan memandang tanpa daya ketika si Chang Xiao maju menuju inti Suan. Meskipun Fei Mengchen enggan membiarkan Suankor jatuh ke tangan si Chang Xiao, tetapi kekuatannya hampir tidak sebanding dengan penatua ketiga kota Silver Blizzard, dan bahkan tidak cukup jauh untuk mencocokkan dengan si Chang Xiao. Dia hanya bermaksud untuk menyeimbangkan kekuatan pertempuran ini, dan sekarang entah bagaimana berhasil membuat dirinya terlibat dengan Solitary Falcon dalam pertempuran. Kenapa aku sangat disayangkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menonton. Hanya satu orang yang mampu menghentikan si Chang Xiao. Dan satu orang itu adalah Solkon Falcon. Solitary Falcon adalah pria tercepat dan paling gesit di antara 8 master besar, dan tidak ada duanya. Bahkan si Chang Xiao tidak mampu menyamai kecepatannya. Dia adalah satu-satunya yang bisa mencapai Suankor ini dalam waktu yang cukup untuk menggagalkan rencana si Chang Xiao, tetapi kemudian harus menghadapi keputusasaan pria yang marah itu. Sayangnya, Solitary Falcon tidak punya niat untuk melakukannya. Lagi pula,
Niatnya bukan untuk memenangkan Suan Kor karena kecanduannya pada pertempuran jauh lebih kuat daripada keinginannya untuk benda-benda duniawi. Sejauh yang dia ketahui, jika bisa berselisih dengan Fei Mengchen selama yang dia inginkan, maka dia lebih dari bersedia membiarkan si Chang Xiao mengambil Suan Kor. Solitary Falcon telah mengambil keputusan, dan si Chang Xiao telah memahami fakta ini. Itulah sebabnya dia telah bergerak dengan kekuatan penuh sejak dia tahu bahwa meskipun beberapa ahli yang kuat hadir di tempat kejadian, tidak ada yang akan mampu untuk menghentikannya kecuali Solitary Falcon memutuskan untuk menyebabkan masalah. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Suan Kor saat dia terbang lebih dekat ke Suan Kor yang terbang. Si Chang Xiao terbang dengan kecepatan penuh, hanya menunggu untuk menyambut Suan Kor di tangannya. Hati dari master tertinggi ini jelas sangat bersemangat, tingkat puncak 9 Suan Kor ah. Akhirnya datang ke tangan saya. Kurung siku tutup. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 188. Penerjemah, Editor. Si Chang Xiao sudah memutuskan bahwa dia akan melarikan diri begitu dia mendapatkan Suan Kor. Level kultivasinya telah mencapai puncak ranah Spirit Suan beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak ada kemajuan sejak itu. Namun, dia bisa menyerang kemacetan berikutnya dengan bantuan Suan Kor ini, dan kemudian bisa mencapai ketinggian baru yang tidak dapat diatasi. Si Chang Xiao yakin bahwa ia akan mampu melancarkan dan memenangkan pertempuran melawan Mo Wentian setelah ia berhasil memperluas Suan Qi-nya lebih lanjut, dan yakin bahwa ia bahkan dapat menantang Li Juetian sesudahnya, yang berarti bahwa ia akan bangkit di daftar 8 Great Masters. Jika dia berhasil mengalahkan Li Juetian, maka namanya akan diucapkan dengan suara yang sama seperti Yun Beichen. Dia akan berada di puncak dunia. Bahkan Kekaisaran Senci akan mendapat manfaat dari ini, dan akan menjadi penguasa benua Suan-Suan. Bagaimanapun, pria terkuat yang masih hidup, si Chang Xiao akan menjadi milik Kekaisaran Senci. Si Chang Xiao tidak bisa mengendalikan kegembiraannya saat pikiran-pikiran ini memancar di kepalanya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mulai berterima kasih kepada Solitary Falcon karena mengizinkannya untuk mengambil kesempatan ini. Tiga penatua dari Silver Blizzard City secara datar tidak dapat memahami alasan di balik kurangnya tindakan Solitary Falcon saat ini, tetapi tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan si Chang Xiao berhasil. Oleh karena itu, mereka bertiga bergandengan tangan sekali lagi, dan bersatu untuk menyerang si Chang Xiao. Namun, si Chang Xiao sangat dekat dengan kesuksesan pada saat itu sehingga dia benar-benar mengabaikan kemajuan mereka, dan memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan Suan Kor terlebih dahulu. Tiga tetua dari Silver Blizzard City telah menahan diri untuk tidak menggunakan ladang ki mereka untuk bertarung melawan si Chang Xiao karena takut menderita luka-luka. Tetapi ketakutan itu tidak seberapa dibandingkan dengan teror yang akan diulangi oleh si Chang Xiao jika dia berhasil menangkap inti Suan ini. Namun situasinya sudah tidak terkendali sekarang. Jun Mo Xie menatap proses tanpa daya, meskipun hukum pelarian Yin Dan yang berada di luar imajinasi siapapun, dan meskipun Solcon Falcon dan si Chang Xiao tidak dapat mendeteksi kehadirannya sebagai hasilnya, tetapi meskipun bayangannya tidak terlihat, tubuhnya nyata. Jika dia terburu-buru bergegas ke bidang ki si Chang Xiao, dan ada sesuatu yang salah maka dia akan berakhir dalam sejumlah besar bahaya, lagi pula, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan. Bukankah kedua orang aneh itu akan melakukan sesuatu? Jun Mo Xie agak marah saat ini, dan sudah mulai mengutuk ke dalam. Bahkan, Jun Mo Xie bahkan lupa bahwa dua pria aneh itu tidak berada di bawah kendalinya. Haruskah aku menggunakan semburan pagoda Hong Jun sebagai pilihan terakhir? Tuan Muda Jun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika hal-hal di luar kendali maka aku akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Kurung siku tutup. Namun, kejadian tak terduga lainnya mengejutkan semua orang lagi. Suan Kor itu milikku. Sebuah suara nyaring terdengar. Secara kebetulan suara keras ini bertepatan dengan sambaran guntur. Namun, suara ledakan suara ini sebenarnya berhasil menekan suara guntur. Suara kuat dan nyaring terdengar di telinga semua orang, dan merembes sampai ke dasar jiwa mereka. Dua sosok berwarna hitam muncul dari tempat persembunyian mereka dengan kecepatan yang melebihi serangan guntur. Salah satu dari dua pria itu berperawakan besar dan kekar. Faktanya, tubuhnya sangat besar sehingga bahkan tinggi badan Dugu Wudi pun tampak rendah hati darinya. Dia menghancurkan jalannya ke depan dan melewati tiga penatua dari Silver Blizzard City, dan kemudian mendarat tepat di depan Fei Mengchen dan Solitary Falcon, dan mulai meninju mereka dengan liar. Pria lainnya melayang di udara dengan cepat dan menuju si Chang Xiao. Membandingkan siluman tubuhnya dengan merokok akan menjadi pernyataan yang meremehkan saat dia dengan santai mengulurkan tangannya dan meraih Suan Kor langsung dari bawah hidung si Chang Xiao. Sementara itu, tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk menghadapi serangan putus asa si Chang Xiao yang marah, dan bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan si Chang Xiao. Bang, tabrakan mereka menimbulkan suara keras, dan si Chang Xiao dikirim dengan terhuyung-huyung ke udara,
tidak mampu mengendalikan ketinggiannya yang menurun, pria kulit hitam sudah dikirim berjungkir balik di udara, menciptakan pertunjukan udara yang luar biasa. Tapi kemudian tubuhnya tiba-tiba berubah arah dengan cara yang paling aneh, dan dia mulai melaju kencang dengan Swankor. Sudah, ayo pergi. Pikiran Junmo Xie terlempar dalam keadaan sangat terkejut, dan dia segera mulai mendorong kinya ke pagoda Hongjun untuk menghasut pagoda ke dalam rotasi kekuatan penuh dengan harapan menggunakan energinya untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Karena Junmo Xie telah menyebarkan pagoda ke dalam aksi di bawah naungan siluman Yin yang Escape Law, Solitary Falcon dan si Chang Xiao tidak memedulikannya. Tetapi tubuh pria kulit hitam yang berlari dengan Swankor segera gemetar, dan dia tiba-tiba berbalik. Mata berbinarnya mulai mencari sumber momentum ini, jelas mencerminkan keinginan hatinya, namun, kecepatannya untuk melarikan diri masih belum berkurang. Bahkan tubuh pria kulit hitam lainnya gemetar pada saat ketika pagoda Hongjun digerakkan, dan dia juga mulai melihat sekeliling ke segala arah. Pria besar dan kekar itu terlibat dalam pertempuran melawan 5 ahli spirit Swan saat ini, tetapi dia tidak berusaha untuk menghindari serangan mereka. Bahkan, dia siap bertukar pukulan dengan mereka, menendang mereka kembali untuk setiap tendangan, dan meninju mereka kembali untuk setiap pukulan yang diterimanya. Tubuhnya telah berubah menjadi karung tinju untuk 5 Spirit Swan Experts, dan mereka berlima meninju dan menendangnya beberapa kali berturut-turut, memaksa pria itu untuk menutupi perutnya dengan tangannya untuk perlindungan ketika dia berteriak 2 kali untuk melepaskan diri dari sakit fisiknya. Namun, tangannya yang lain masih terus meninju 3 penatua dari Silver Blizzard City. Dan berat tangannya yang cukup sudah membuat 3 tetua dari Silver Blizzard City memikirkan sesuatu. Pria ini terus bertukar pukulan dengan 5 ahli Spirit Swan sampai rekannya mengeluarkan perintah untuk mundur. Namun, begitu perintah itu diberikan, dia mengubah strateginya dan mulai mencoba melarikan diri dari musuhnya. Namun, semua orang sudah menyadari niatnya, dan mereka semua dengan cepat membentuk lingkaran di sekelilingnya, menendang dan meninju dia bersamaan untuk memastikan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Tiba-tiba hal menakjubkan lainnya terjadi. Pria kekar itu tidak bergerak untuk membela diri kali ini, dan menyerbu keluar dari pengepungan, mengambil semua serangan pada tubuhnya. Meskipun tubuhnya gemetaran karena rasa sakit yang melumpuhkan, dia tidak memperhatikannya sampai dia memaksa keluar dari pengepungan, kemudian, dia melolong kesakitan, memutar pinggangnya, dan memuntahkan seteguk darah. Dan kemudian, dia membentangkan kakinya yang besar, dan lari dari kerumunan ke tempat yang aman. The Solitary Falcon, Fei Mengchen dan 3 penatua dari Silver Blizzard City hanya melihat dengan suram di mata mereka. Level kultivasi pria ini pasti telah mencapai ranah Spirit Swan, yang merupakan prestasi yang luar biasa dan langka dalam kemampuannya sendiri. Namun, meskipun sepertinya dia sedikit lebih kuat dari Fei Mengchen, dia masih tampak jauh lebih lemah daripada Solitary Falcon. Semua orang yang hadir sudah bisa menilai ini dengan sangat jelas sekarang. Namun, bahkan saat itu maniak gila ini entah bagaimana melakukan aksi seperti bertarung sendirian melawan 5 ahli Spirit Swan tanpa membela diri, suatu prestasi yang bahkan Yun Beichen tidak akan bermimpi berusaha. Meskipun para ahli Spirit Swan ini sudah mengkonsumsi energi yang cukup banyak, mereka masih semua ahli Spirit Swan. Bahkan jika tim 5 Spirit Swan yang kuat telah menghadapi para ahli ini, mereka tidak akan bertindak dengan cara yang berani juga, terutama ketika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa 5 ahli Spirit Swan ini semuanya dalam keadaan yang sangat putus asa dan histeris saat ini. Pria ini tidak hanya selamat dari begitu banyak pukulan, tetapi juga berhasil melarikan diri hanya dengan biaya kehilangan darah. Dan meskipun dia menderita beberapa luka, luka-lukanya masih tidak mempengaruhi kecepatan dia melarikan diri dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah urusan ini semakin asing dengan setiap saat yang lewat? Kurung siku tutup. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini jelas membuat si Chang Xiao yang paling tertekan dari semuanya. Bagaimanapun, ia paling dekat dengan kesuksesan pada saat kedua orang ini turun tangan. Meskipun amarahnya hampir meledak, kecurigaan hatinya menekannya. Hampir tidak ada segelintir orang di dunia ini yang benar-benar mampu berjalan lurus melewati lapangan ki saya, dan kemudian mengusir saya dalam pertempuran untuk mencuri sesuatu dari tepat di bawah hidung saya, dan saya dapat menyebutkan semuanya, tapi apakah pria ini? Kurung siku tutup. Satu-satunya hal yang aku yakin adalah, pria ini bukan salah satu dari 8 master besar, tapi siapa selain kita yang memiliki keberanian untuk masuk ke sarang harimau dengan cara ini? Kurung siku tutup. Teriakan pria kulit hitam lainnya langsung membangunkan si Chang Xiao dari pikirannya, dan dia segera menyadari bahwa pria ini memiliki pasangan, dan karena itu dia secara alami berpikir untuk mencegat pasangan pria itu. Namun, dia berbalik dan menyaksikan kegilaan yang membuat orang itu melarikan diri dari pengepungan 5 ahli Rosuan, dan dibiarkan terpaku ke tempatnya dengan mulut ternganga kaget.
Sebuah tim yang terdiri dari 2 orang entah bagaimana berhasil menyelinap masuk, dan kemudian berhasil mencuri Swan Core dari tangan 2 ahli Swan Peak Spirit, 4 ahli Spirit Swan, dan sekitar 20 ahli Sky Swan. Jika berita ini keluar, itu akan membuat mereka sangat malu. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan semua aib yang harus mereka derita karena mereka masih sibuk berdiri terpaku di tempat mereka tanpa bisa berkata-kata karena kaget dan tak percaya. Kemampuan bertarung dari 2 orang ini tidak pernah terdengar. Bahkan Yun Bei-chen tidak mampu melakukan apa yang baru saja ditunjukkan kedua pria ini. Ya Tuhan, siapa monster-monster itu? Seorang bumisuan yang telah menyaksikan pertarungan dari pinggiran terluar setelah melukai dirinya sendiri dalam pertempuran, membuka mulutnya dengan ngeri dan berbicara, bahkan tidak peduli tentang tetesan hujan yang langsung masuk ke tubuhnya, mulut. Meskipun reaksinya cukup normal, tetapi si Chang Xiao dan Solitary Falcon segera berhenti menggantikan mereka meskipun mereka baru saja memutuskan untuk mengikuti 2 orang ini. Mereka berdua saling menatap dengan mata terbuka lebar, siapapun dapat dengan jelas melihat ekspresi ngeri di mata mereka yang biasanya percaya diri. Fei Mengchen perlahan-lahan terbang ke arah mereka, dan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya, apakah mereka? Dia mengucapkan kalimatnya dengan nada yang agak lembut. The Solitary Falcon dan si Chang Xiao mendengus, wajah kedua Master Swan Puncak Roh ini sudah pucat. Wajah Fei Mengchen juga berubah warna, membuat jumlah total, wajah pucat, 3. 3 tetua dari Silver Blizzard City juga saling memandang dengan ngeri. Penatua ke-6 menyeka gumpalan darah yang menodai sudut mulutnya, Tianfa adalah pantatku. Kakak ketiga membentak dengan marah, kamu pikir kamu sangat pintar. Bukankah kita sudah cukup malu untuk 1 hari, bukankah ini sudah cukup? Kemudian dia menghela nafas, dan berkata, karena mereka sudah bergabung dengan keributan ini, kita harus segera berkemas dan keluar dari sini dengan putri kecil. Petik 2. Apakah mereka akan kembali lagi? Si Chang Xiao mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya, dan melihat telapak tangannya yang sekarang memiliki 4 tanda merah di atasnya. Jika bukan karena perlindungan medan ki saya, maka saya akan kehilangan tangan saya. Tanda telapak tangan ini lebih menyerupai binatang buas daripada manusia. Si Chang Xiao menggerakkan jari-jarinya, menghela nafas dan berkata, dan sekarang tanganku telah menyentuh mereka. Tetapi apakah legenda itu benar? Ketakutan akan trauma yang baru saja dideritanya masih melekat dalam suaranya. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 189. Penerjemah, Editor, kamu sudah menyerah. Saya pikir Anda mampu mengejar ketinggalan dengan mereka, mengalahkan mereka dan memulihkan Swan Core jika Anda ingin. Anda hanya perlu memiliki tulang belakang untuk itu. Dan mungkin Anda akan menemui makhluk tertinggi, dan siapa tahu, mungkin Anda akan menang dan pertempuran epik Anda akan diingat untuk selamanya yang akan datang. Seluruh tubuh si Chang Xiao menegang ketika mendengar kata-kata ini. Dia dengan marah berbalik dan dengan ganas meraung, tutup mulutmu. Simpan kata-kata terkutuk Anda untuk diri sendiri kecuali jika Anda ingin mati. Petik 2. Harus disebutkan bahwa si Chang Xiao bukan hanya salah satu dari 8 guru besar, tetapi juga seorang lelaki yang agak kuno dan beradab. Dan karena itu cukup sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan dia berteriak-teriak melecehkan siapapun, apalagi anggota 8 besar master lainnya. Dia menatap langsung ke mata Solitary Falcon, dan semua orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan yang tak terhindarkan yang biasanya akan mengikuti setelah pertukaran seperti itu. Namun, di luar semua harapan, pertukaran ini gagal menyalakan kembali nyala perang. Jika kata-kata ini diucapkan dalam keadaan lain, maka itu akan menghasilkan respons yang sangat tajam dari Solitary Falcon, dan akan memicu pertempuran sengit antara kedua tuan. Namun, Solitary Falcon tidak hanya tidak kehilangan emosinya, tetapi malah tertawa. Kebanyakan orang dibiarkan berdiri terpaku dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tidak dapat memahami alasannya. Namun, beberapa orang tampaknya menghilangkan kesenangan dari kemalangan rekan-rekan mereka saat ini, jika sosok seperti 8 guru besar dibiarkan berjatuhan di udara. Lalu mengapa saya harus merasa malu? Kurung siku tutup. 9 murid Liu Bei telah menyadari bahwa meskipun saudara ke-6 mereka tidak bergerak setelah menghadapi Solitary Falcon, dia belum menyerah pada kematiannya, tetapi sedang koma saat ini, beringsut lebih dekat ke kematiannya. Mereka semua berkerumun di sebelah pohon besar saat ini, menggunakan satu tangan untuk membantu rekan-rekan mereka yang terluka, sementara menggunakan yang lain untuk menjaga pertahanan mereka. Dari 10 orang ini, 6 mengalami luka-luka dalam pertempuran yang baru saja terjadi, sedangkan saudara ke-6 tidak hanya terluka sangat serius, tetapi juga berhasil mendaratkan dirinya dalam keadaan koma. Swan Core sudah pergi. Jadi apa rencananya sekarang? Yang Li akan sangat kecewa. Lei Jianhong menghela nafas, dan berkata,
Siapa yang bisa berpikir bahwa bahkan menggunakan seluruh kekuatan kita dalam pertempuran akan menjadi sama sekali tidak berguna? Petik 2. Tidak ada yang bisa, karena bahkan 2 dari 8 guru besar tidak dapat melakukan apa-apa. Aku percaya bahwa bahkan tuan kita sendiri akan keluar dengan tangan kosong dalam pertempuran ini. Jadi tolong jangan bawa ini ke hatimu kakak. Petik 2. Wanita muda yang ditempatkan di belakangnya berbicara dengan nada rendah. Selain itu, bahkan 3 tetua dari Silver Blizzard City dianggap tidak berguna. Jadi apa yang kita layak dalam pertarungan seperti itu? Kata-katanya segera meredakan ketegangan di dalam kelompok mereka. 6 saudara sekarang, Li muda pasti ingin menggunakannya untuk mengawasi Jun Moxie. Jadi bagaimana dengan itu sekarang? Lei Jianhong mengerutkan kening di bawah pengaruh rasa sakit yang dia rasakan saat melihat kawannya yang hampir tak bernyawa tubuh. Li muda berasal dari rumah tangga guru tutor, dia pintar dan banyak akal, dan dia pasti akan menemukan orang lain untuk melakukan tugas ini. Wanita itu menjawab, jika dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok, maka saya akan mengambil alih tanggung jawab itu. Petik 2. Aku tertarik mengetahui siapa kedua orang kulit hitam itu. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Hanya ada segelintir orang di dunia ini dengan begitu banyak kekuatan, tapi aku tidak mengenali salah satu dari mereka. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa meskipun mereka lebih lemah dari si Chang Xiao dan Solitary Falcon, kedua pria ini masih tidak mengejar mereka. Solitary Falcon tidak datang ke sini untuk Swancor, jadi saya bisa mengerti kelambanannya. Tetapi bahkan si Chang tidak mengejar mereka, yang sangat mengejutkan karena dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk Swancor sebelumnya. Petik 2. Kamu benar, saya percaya bahwa meskipun kekuatan kedua orang itu lebih rendah daripada Solitary Falcon dan si Chang Xiao, mereka pasti telah mencapai ranah spirituan. Meskipun kita tidak tahu siapa para ahli misterius ini, oleh karena itu aku hanya bisa menyimpulkan bahwa asal mula mereka pasti berada di luar jangkauan pengetahuan kita. Petik 2. Alis indah wanita itu berkerut bingung ketika dia bertanya, tapi apa yang lebih mengganggu saya adalah ini, mengapa Solcon Falcon dan si Chang Xiao tampak takut pada mereka? Apakah ada kekuatan di dunia ini yang bahkan dua tuan ini takut memprovokasi? Petik 2. Mungkinkah ada benar-benar kekuatan di dunia ini yang bahkan 8 Great Masters takut untuk memprovokasi? Lei Jianhong mengerutkan kening. Tidak ada anggota di timnya yang mampu menjawab pertanyaan ini. Tapi pembicaraan mereka sudah menarik perhatian Jun Moxie, yang masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tangan Jun Moxie sudah mulai gatal pada saat dia mendengar bahwa mereka adalah teman Li Yuran, dan rasa gatal ini semakin buruk ketika dia mendengar bahwa Li Yuran telah meminta mereka untuk mengawasinya. Akibatnya, Jun Moxie tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membunuh lagi. Hujan akhirnya mulai sedikit reda. Brother Si, Brother Falcon, Brother Fei Mengchen, jika kami bertiga telah menganiaya Anda hari ini, maka izinkan kami untuk menebusnya dengan teh terbaik kami saat berikutnya kami bertemu. Penatua ketiga Silver Blizzard City melangkah maju, dan berkata, jika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, maka kami akan pergi sekarang. Beberapa siluet jauh sudah mulai menyebar sekarang. Beberapa pasukan kota termasuk militer telah berkumpul untuk menjara Swancor. Mereka semua sudah menyadari bahwa tidak ada gunanya berlama-lama lagi sejak Swancor sudah pergi, dan telah memilih untuk kembali ke tempat berlindung mereka karena berdiri tanpa tujuan di tengah hujan. Si Chang Xiao menjawab dengan ringan ketika 3 penatua dari Silver Blizzard City mulai pergi. Tolong jangan salahkan dirimu sendiri atas kejatuhan di sini hari ini, tapi saya akan membawa Anda pada undangan itu nanti. Petik 2. 3 tetua terkekeh, melompat ke atas, bertemu dengan 4 teman mereka yang lain, dan pergi. Badai menyerbu langit segera setelah mereka pergi, dan sepertinya Solitary Falcon juga memutuskan untuk pergi, tetapi bahkan tanpa mengucapkan selamat berpisah dengan benar. Meskipun dia mengatakan beberapa kata perpisahan sebelum dia pergi, namun sepertinya suaranya terdengar dari jarak yang cukup jauh, itu menyinggung perasaanku bahwa Silver Blizzard City berpikir mereka dapat memikat kita semua dengan teh konyol mereka, dan oh, katakan Han Feng Shui bahwa aku akan datang mencarinya. Murid Liu Bei, beritahu tuanmu bahwa aku akan siap kalau dia ingin membuat masalah. Petik 2. Meskipun suaranya masih bergema di langit, tubuhnya sudah menghilang. Falcon, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Si Chang Xiao dengan cepat menjawab, tetapi tidak jelas apakah Solitary Falcon mendengar ucapannya karena tidak ada jawaban. Fei Mengchen terkekeh, berbalik, dan dengan santai melayang pergi. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dari Kekaisaran Yutang dengan satu-satunya tujuan menangkap Swancor, tetapi meskipun Swancor telah menghilang di depan matanya, dia tampaknya tidak terlalu kecewa karena dia cukup bijaksana untuk menyadari bahwa dia beruntung masih hidup. Melihat kerumunan sudah bubar, si Chang Xiao menghela nafas, orang-orang itu masih di luar sana.
Saya harus bertemu dengan Yun Beichen dan Li Juetian untuk membahas beberapa proposal. Hatinya menjadi semakin dan semakin kesal dengan pergantian peristiwa, yang membuatnya sangat cemas karena Xuan Kor menyelinap keluar dari tangannya. Tuan, seorang ahli Sky Xuan dengan hormat berbicara kepada si Chang Xiao. Anda akan kembali ke Kam Senchi, dan Anda akan tinggal di sana. Saya memiliki sesuatu yang harus saya urus secara pribadi. Aku akan bergabung denganmu di sana nanti. Si Chang Xiao berkata setelah merenung cukup lama. Ya, keenam pria itu menerima pesanan mereka. 4 dari orang-orang ini mengulurkan tangan mereka untuk mendukung kedua pria yang menderita beberapa luka. Mereka melotot tajam ke arah murid-murid Li Wu Bei sekali lagi, lalu berbalik untuk memberi hormat kepada si Chang Xiao, dan kemudian bubar ke dalam hujan. Si Chang menatap tangannya lagi saat perlahan berjalan sendirian di udara. Sepertinya perasaan aneh tapi sunyi telah menguasai hatinya. Dia tiba-tiba melihat ke arah langit, dan kemudian menghela nafas saat dia mengeluarkan botol, dan melemparkannya ke arah Lei Jianhong sebelum dia pergi. Tubuhnya yang berkedip-kedip terlihat melaju kencang dari tim Lei Jinhong satu kali, kemudian beberapa meter jauhnya dengan kabur, dan kemudian benar-benar menghilang dari pandangan. Lei Jianhong melihat dengan hati-hati pada botol batu giok kecil di tangannya, dan melihat 2 kata di atasnya, cairan kebangkitan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan mendongak untuk berterima kasih pada si Chang Xiao, tetapi pria itu sudah pergi saat itu. Cairan kebangkitan, ini adalah merek dagang keluarga si Chang Xiao, dan merekalah satu-satunya yang mampu membuatnya. Meskipun obat rahasia ini mungkin belum tentu mampu membangkitkan orang mati, tetapi itu lebih dari mampu memastikan kelangsungan hidup siapapun yang hidup. Lei Jianhong dengan cepat memerintahkan rekan-rekannya, yang segera dan dengan hati-hati mengambil tubuh Six Brother. Perasaan Lei Jianhong tiba-tiba mulai kesemutan untuk memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang saat ia membuka botol jade, dan tubuhnya secara tidak sadar merunduk untuk menghindari bahaya yang tak terlihat ini. Beberapa jeritan terdengar hampir bersamaan. 4 orang yang telah berkumpul di sekitar Six Brother segera mulai berdarah dari hidung dan mulut mereka, dan kemudian diam-diam jatuh ke tanah di depan mereka. Sebuah pisau lempar kecil mencuat dari dada mereka, dan itu terlihat dari cara pedang itu menusuk tubuh mereka bahwa pisau itu telah mengubur dirinya sendiri sampai ke dalam hati mereka. Setiap pisau telah menuntut nyawa, dan keempat pria itu meninggal dalam kematian yang hening. 3 dari mereka adalah ahli bumi Xuan, sedangkan yang keempat adalah ahli Sky Xuan. Muda, Lei Jianhong mengulurkan tangan. Tubuhnya langsung menegang ketika dia dengan gila melompat. Siapa kamu? Datang dan berdiri di depan saya. Jangan bersembunyi di kegelapan dan serang kami di belakang kami. Keluarlah kamu bocah asteris H, keluar. Kamu, di mana kamu? Lei Jianhong meraung marah saat dia terus mengutuk, sementara matanya sudah memerah karena marah. Sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya karena dia sudah mulai berlari berputar-putar dalam upaya kegilaan untuk menemukan penyerangnya, tetapi tidak dapat menemukan siapapun bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berlutut ke tanah, dan menangis. 4 sahabatnya yang tersisa, semuanya sama terkejutnya seperti dirinya, dan juga mulai bergegas berteriak dan menangis. Mereka berlima mencoba mencari lagi, tetapi tidak dapat menemukan jejak musuh mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 10 dari mereka akan bisa keluar dari pertarungan melawan tim ahli Sky Xuan dan bahkan beberapa ahli Spirit Xuan dengan hanya 1 korban. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi lengah setelah pertempuran berakhir, dan 4 orang lagi tiba-tiba mati. Lei Jianhong membungkuk dan mengeluarkan pisau yang mencuat dari dada saudara ke-9 untuk memeriksanya, dan menggertakkan giginya ketika dia berkata, aku belum pernah melihat yang seperti ini pisau lempar sebelumnya. Musuh kita jelas-jelas merancang ini untuk menipu kita. Selama Anda dapat menemukan asal dari pisau ini, seranglah dengan kejam. Kita harus membalas kematian saudara-saudara kita. Petik 2. Mereka tidak akan mati sia-sia. Kami bersumpah untuk membalas setiap orang yang jatuh. Keempat orang lainnya secara bersamaan berteriak marah. Wanita itu tiba-tiba berseru, di mana 3 pisau lainnya? Mereka semua berbalik, dan kemudian tiba-tiba membeku ketakutan. Seseorang benar-benar berhasil mengeluarkan 3 pisau yang tersisa dari dada korban mereka yang jatuh, dan penyerang misterius ini bahkan telah maju terus dan dengan kejam menggorok leher orang-orang ini untuk mengkonfirmasi pembunuhan. Seseorang entah bagaimana berhasil mencuri ketiga pisau yang tersisa dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan darah para korban mengalir keluar dari luka terbuka mereka. Semua orang saling memandang ketika ledakan ngeri melanda jiwa mereka. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 190. Penerjemah, Editor. Darah terus-menerus mengalir keluar dari mayat sementara hujan terus mengalir dari langit di atas. Darah perlahan mulai berubah merah muda, bukan merah, dan segera menjadi tidak berwarna. Wanita muda itu baru saja berbalik untuk mengambil pisau dari mayat yang paling dekat dengannya sejak dia ingin membandingkan bilahnya.
Seluruh tubuhnya mulai gemetar karena takut ketika menyadari bahwa bilahnya telah menghilang dari jarak yang begitu dekat. Apakah hantu benar-benar ada? Kelima orang itu benar-benar terkejut. Seseorang benar-benar berhasil menyelinap ke dalam lingkaran 5 ahli Sky Swan tanpa terdeteksi. Bahkan seorang ahli Spirit Swan normal mungkin tidak mampu mencapai prestasi ini. Dan seandainya pria ini telah mencapai ranah Roh Swan, lalu mengapa dia harus bertindak dengan cara yang sangat rahasia untuk melawan kita? Kurung siku tutup. Tapi jika orang ini bukan ahli Roh Swan, lalu penjelasan apa lagi yang mungkin ada? Kurung siku tutup. Penjelasan atau tidak ada penjelasan, kita pasti tidak boleh tinggal di sini untuk 1 detik lagi. Kurung siku tutup. Tapi kita tidak bisa meninggalkan saudara kita di sini. Kurung siku tutup. Kami berlima bisa dengan mudah keluar jika kita meninggalkan 4 orang mati di sini. Tapi bagaimana dengan saudara ke-6? Dia masih hidup. Hanya begitu. Tapi jika kita meninggalkannya di sini maka dia pasti akan mati. Kurung siku tutup. Bisakah semuanya menjadi lebih buruk? Kurung siku tutup. Mereka berlima memutuskan untuk mengambil 1 orang masing-masing. Dan meskipun mereka berusaha untuk pergi sejauh mungkin, secepat mungkin, mata mereka masih akan melirik ke belakang dari waktu ke waktu. Bahkan hujan deras tidak cukup untuk membasahi api kebencian di mata mereka. Dan tampaknya mereka melihat ke belakang untuk hanya melihat sekilas penyerang mereka. Pisau lempar itu milik Jun Moxie. Dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka pada saat dia menyadari bahwa mereka adalah teman Li Yuran. Mereka jelas diminta untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk Korsuan olehnya. Dan kemungkinan besar akan meninggalkan kota Tianxiang setelah pertarungan untuk Korsuan selesai. Tetapi karena Li Yuran dapat meminta bantuan mereka sekali, dia selalu bisa melakukannya lagi. Selain itu, karena orang-orang ini adalah senior Li Yuran, Jun Moxie tidak bisa mengambil risiko dengan mereka. Para ahli Sky Swan ini mungkin ternyata benar-benar tidak berguna dalam pertarungan ini karena mereka bertarung melawan para ahli Spirit Swan. Tetapi orang-orang ini masih mampu mengancam keberadaan keluarga Jun dalam keadaan normal. Jika keluarga Li memutuskan untuk berkelahi dengan keluarga Jun, maka mereka dapat dengan mudah menggunakan orang-orang ini untuk efek yang mengerikan. Orang-orang ini baru saja berjuang keras, dan sudah kehabisan mayoritas Swan Ki mereka. Seandainya pembunuh bayaran Jun membiarkan kesempatan ini lewat, maka dia akan menyesalinya selamanya. Dan karena itu, Tuan Muda Jun telah memutuskan untuk membunuh mereka di bawah naungan hujan ini. Namun, Tuan Muda Jun tidak pernah membayangkan bahwa ia benar-benar akan berhasil membunuh keempat target yang dimaksudkannya. Mengontrol arah 4 pisau saat berada dalam keadaan sembunyi-sembunyi telah mendorong Jun Moxie ke batasnya saat ini. Itulah sebabnya dia tidak pernah berpikir bahwa setiap serangannya benar-benar akan merenggut nyawa. Aku benar-benar berhasil membunuh ahli Sky Swan. Tuan Muda Jun tidak bisa tidak merasa puas dengan prestasinya. Semua orang sudah meninggalkan tempat kejadian, sementara mayat yang tersisa telah dibersihkan dari patroli kota. Tempat yang telah menjadi pusat pertempuran besar dan sengit antara beberapa prajurit legendaris sekarang benar-benar kosong, hanya menyisakan puing-puing bangunan yang rusak dan vegetasi yang dipenggal sebagai requiem. Bahkan darah sudah tersapu oleh hujan, tetapi bau darah yang kuat pasti akan bertahan lama untuk datang. Tim yang tersisa Lei Jianhong telah berjalan dalam diam untuk waktu yang sangat lama sekarang ketika dia tiba-tiba berbalik dan berbisik ke sebuah pohon, "Haha, aku masih menunggumu." Dia menunggu sebentar, dan kemudian berbisik ke pohon lain, "Kamu pikir aku tidak akan menangkapmu suatu hari nanti?" Suaranya lembut dan rendah, tetapi berisi jejak kemarahan, sepertinya agak acuh tak acuh. Hampir seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman pada umumnya. Tapi tidak ada seorang pun yang hadir. Dia menunggu beberapa saat, dan kemudian suaranya berdering lagi dengan nada acuh tak acuh ketika dia mengulangi kalimatnya, "Aku masih menunggumu." Dia berhenti sejenak, dan kemudian berbicara lagi, "Keluar. Tidakkah Anda ingin saya memotong tubuh Anda menjadi berkeping-keping?" Petik 2. Dia mengulangi dirinya lagi setelah beberapa saat, tapi tetap tidak ada yang menjawabnya. Dia terus berbisik ke pohon-pohon di jalan dari waktu ke waktu, tampaknya tidak berkecil hati oleh kurangnya respons dari ujung yang lain. Seandainya seorang dokter mendengarkan ancaman tanpa emosinya maka dokter itu akan mendiagnosis Lei Jianhong dengan penyakit mental. Dia terus mengulangi dirinya sendiri, tampaknya tidak pernah kekurangan ketekunan untuk berhenti. 2 pria kulit hitam muncul kembali di lapangan. Pria besar dan kekar membuka bibirnya yang besar dan mengumumkan, "Siapa kamu? Kamu tahu kita di sini sekarang. Berhentilah bermain game, dan cepatlah keluar." Petik 2. Kedua orang misterius ini jelas adalah orang-orang yang telah menangkap Swan Core sebelumnya, dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, Jun Moxie telah memulai putaran pagoda Hongjun dengan kekuatan penuh pada saat mereka melarikan diri, berharap itu akan menarik mereka untuk kembali ke sini untuk bertemu dengannya. Logikanya sangat sederhana, bahkan seorang ahli sekaliber si Chang Xiao tidak dapat menemukan kepalsuan Swan Core ini.
Tetapi kedua pria ini menyadari bahwa Suankor ini berbeda dari yang normal. Bahkan, hampir terasa seolah-olah kedua orang ini sangat sensitif terhadap aura yang berasal dari Suankor palsu ini. Jelas, kalau asumsi Jun Moxie salah, maka penantiannya akan sia-sia. Meskipun dua orang ini merasakan aura yang keluar dari pagoda Hongjun, mereka juga berasumsi bahwa sumber aura ini akan sangat kuat. Selain itu, mereka juga siap untuk kembali dengan tangan kosong karena mereka tidak yakin apakah sumber aura akan benar-benar mengungkapkan dirinya. Namun, meskipun sumber aura tidak segera terungkap, orang-orang ini agak skeptis untuk pergi begitu cepat. Jika seseorang dengan sengaja memancarkan aura ini, maka orang itu jelas memiliki sesuatu yang berbeda. Mungkin rencana lain, atau mungkin dia hanya ingin menyapa kita, karena kemurnian aura telah mengingini keinginan mereka. Orang-orang ini segera memutuskan untuk mengambil risiko datang kembali untuk kedua kalinya, sepenuhnya menyadari bahwa itu bisa sangat berbahaya. Dengan demikian, kedua orang ini bersembunyi segera setelah melarikan diri dengan Suankor, dan menunggu sampai semua orang pergi, dan kemudian kembali ke adegan pertempuran lagi. Bagaimanapun, kemurnian aura ini adalah hal yang paling menggoda di dunia bagi mereka. Tidak ada permata, tidak ada kekayaan, tidak ada teknik atau kekuatan, dan tidak ada obat yang bisa menarik mereka untuk mengambil risiko sebesar itu. Meskipun Jun Moxie tidak yakin akan hal itu pada saat itu, tetapi rencananya telah berjalan tepat seperti yang dimaksudkan sejauh ini. Jun Moxie berhasil menggunakan Suankor untuk memicu pertempuran antara para pesaing. Dia telah berhasil merusak kekuatan Li Yuran dengan membunuh dan melemahkan tim Lei Jianhong, dan bahkan berhasil melukai 3 tetua kota perak Blizzard. Rencana ini memang berjalan sangat baik sejauh ini, karena orang-orang ini adalah musuh bersumpah keluarga Jun dan dapat menyebabkan beberapa masalah besar bagi keluarga Jun di masa depan. Meskipun dia belum berhasil sepenuhnya menghilangkan musuh-musuhnya, dia setidaknya berhasil menunda kedatangan ancaman mereka. Jun Moxie telah berhasil merencanakan semua ini, dan entah bagaimana berhasil melaksanakan rencana ini dengan sempurna dengan bantuan beberapa improvisasi. Tapi sejauh menyangkut kedua orang misterius ini, sudah waktunya bagi Jun Moxie untuk mulai menghancurkan otaknya lagi. Haha, suara tawa rendah, aneh mistis, tapi kuat dan nyaring berasal dari beberapa meter di depan kedua pria ini. Tidak ada apa-apa di depan, hanya sebatang pohon. Tapi suara itu pasti datang dari depan kita. Kurung siku tutup. Meskipun asal-usul kedua orang ini sangat misterius, tetapi bahkan mereka tidak pernah menyaksikan sesuatu yang aneh ini sepanjang hidup mereka. Mereka secara bersamaan mundur, dan segera mengangkat tangan mereka ke dada untuk bertahan. Kamu ini apa? Keluar. Tanpa tanda-tanda peringatan, seorang lelaki berjubah hitam ketiga tiba-tiba muncul di depan kedua lelaki ini dengan cara yang paling aneh. Tubuh pria ini mengebor jalan keluar dari tanah, hampir seolah-olah tanah di bawah kakinya hanyalah ilusi. Kekuatan kedua pria ini telah mencapai ranah spiritual, tetapi bahkan saat itu mereka belum pernah mendengar teknik seaneh ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan Yun Beichan akan menolak untuk percaya bahwa hal seperti ini pernah mungkin terjadi. Itu hanya aneh. Tetapi hal lain yang sangat aneh ini terjadi tepat sebelum lelaki ketiga misterius ini masuk, tepat sebelum pria ini muncul. Dua orang kulit hitam misterius telah merasakan sedikit petunjuk tentang aura yang sama yang telah memikat mereka di sini, dan tampaknya datang langsung dari tubuh lelaki ketiga ini. Mereka berdua sekarang sepenuhnya yakin bahwa ini bukan ilusi. Siapa namamu Tuan? Apa tujuan Anda membawa kami ke sini? Pria jangkung dan ramping itu bertanya dengan hati-hati. Aku jelas punya alasan untuk membawamu ke sini. Pria misterius yang baru muncul itu menjawab dengan ringan. Aku Feng Jue King, bolehkah aku tahu namamu? Petik 2. Kamu tidak tahu sejarah kita. Pria kekar bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku pikir orang ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika dia keluar dari tanah dengan cara itu. Tetapi namanya jelas palsu. Aku punya perasaan aneh tentang ini. Aku tahu sejarahmu, tapi aku tidak tahu namamu. Lagi pula, bukankah sangat sulit untuk menebak mereka mengingat sejarahmu, kan? Lelaki ketiga ini jelas-jelas Jun Moxie. Jika aku tidak menebak asal-usulmu, lalu mengapa aku harus datang ke sini? Kurung siku tutup. Oh itu benar. Saya Longkren. Dan ini adalah kakak keempat saya, Big Bear. Pria kulit hitam yang ramping. Longkren mengangguk ketika dia berbicara. Kami telah mendengar banyak tentang Anda, Brother Feng Jue King. Kami sangat ingin bertemu dengan pria dengan reputasi terkenal Anda. Kami menganggap diri kami sangat beruntung untuk perusahaan Anda hari ini. Petik 2. Kamu pernah mendengar nama Feng Jue King sebelumnya? Jun Moxie memiringkan kepalanya. Aku sudah mendengar nama ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tetapi kamu sudah benar-benar mendengarnya sebelumnya. Jangan bilang, apakah saya dengan sembarangan meminjam nama selebritas terkenal? Kurung siku tutup. Pria bernama Big Bear itu menjawab dengan wajah datar.
Bukankah itu yang dikatakan orang-orangmu sebagai ucapan sopan santun? Bukankah mereka hanya berpura-pura telah mendengar nama Anda? Petik 2. Ah, sial, kurung siku tutup. Hehe, kamu benar-benar telah melakukan perjalanan 2000 mil ke Tianxiang City untuk Suankor tingkat 9 puncak. Jun Moxie menggaruk hidungnya. Ini adalah puncak level 9 Suankor yang kental. Para ahli biasa mungkin telah diambil olehnya, tapi untungnya, kita memiliki terlalu banyak pengalaman bertahun-tahun. Longkren berbalik dan melemparkan Suankor palsu yang telah dibuat Jun Moxie. Perjalanan ini ternyata sama sekali tidak berguna, tetapi tampaknya semuanya bisa menjadi lebih baik sekarang. Kurung siku tutup. Dia memandang Jun Moxie dengan penuh arti dan berbicara, namun, kami tidak berpikir bahwa perjalanan kami akan menjadi sia-sia sekarang setelah kami bertemu denganmu. Tuan, kami sekarang percaya bahwa ada banyak hal besar yang tidak diketahui menunggu kami di sini. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch.